Sudah, Bu. Ya. Mana wajahnya belum muncul, Kang Rahman? Lagi siap-siap dulu, Bu. Oh, lagi siap-siap dulu. Ya, oke. Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Sudah 13.40, mohon maaf. Tadi saya kondisikan dulu anak sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa kembali bersilaturahmi melalui tatap maya ini dalam rangka mencari ilmu insya Allah ya Bapak Ibu. Tidak terasa rasanya baru kemarin Jumat, kok sudah ketemu Jumat lagi begitu ya Bu Kisma. Ini saking betahnya kita di dunia ya Pak Ende gitu. Jadi ternyata harus sudah ngajar lagi ya Bapak Ibu juga. Mungkin saya harus sudah kuliah lagi gitu. Tapi ya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa kembali bertemu saat ini di pertemuan ketiga ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat 2 tahun lama banget ya kuliah S2 ya. Kalau dilihat 2 tahunnya iya, tapi insya Allah ya bulan Januari Bapak Ibu sudah masuk semester 2, kemudian tahun depan lulus. Tuh lulus tidak? Amin. Ya Pak Miswar udah senyum-senyum aja tuh. Bu baru juga masuk udah lulus. Iya, lihatnya lulusnya begitu kan saya. Jadi kalau lihat 2 tahunnya aduh pasti berat gitu. Tapi insya Allah kalau lihatnya tahun berapa saya target lulus, tahun itulah saya akan lulus. Insya Allah ya Bapak Ibu akan termotivasi untuk menjalankan semuanya dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran sehingga nanti semuanya lulus menjadi magister pendidikan. Ya amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya. Namun ada sedikit materi yang kemarin sempat belum terbahas. Sebenarnya sudah saya jadikan pembahasan di forum diskusi, ya. Namun hanya 14 orang yang mengisi forum diskusi. Ini mohon juga diperhatikan Bapak Ibu untuk mengisi presensi ya, karena ada beberapa orang yang tidak mengisi presensi, barangkali lupa begitu. Oleh karena itu mohon saling mengingatkan, tidak hanya tugas Komti ya Pak Kang Rahman, tapi juga mungkin Bapak Ibu saling mengingatkan di grupnya masing-masing, barangkali ada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi begitu. Jadi presensi tetap akan saya lihat dari Bapak Ibu mengklik ya presensi yang ada di LMS. Ada yang merasa minggu kemarin tidak mengisi presensi Bapak Ibu? Ada yang merasa tidak juga mengisi forum diskusi? Ya tidak perlu saya sampaikan satu persatu. Rasanya tentu Bapak Ibu bisa menganalisis siapa yang tidak mengisi presensi dan siapa yang tidak mengisi forum diskusi. Ya terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengisi forum diskusi minggu yang lalu, sehingga saya bisa melihat ya kemana arah pemikiran Bapak dan Ibu dalam menjawab statement sederhana yang saya sampaikan di LMS. Oke. Bapak dan Ibu, saya sapa dulu satu persatu ya, untuk mengetahui kesiapan, apakah Bapak Ibu sudah hanya wajahnya saja yang muncul di sini, atau memang hati, jiwa, dan raganya juga sudah muncul di sini. Ya, tuh Pak Ande sudah senyum luar biasa ya. Oke, di sini ada Kansa. Apa kabar Kansa? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah ya. Saya sendiri alhamdulillah baik Bapak Ibu, tapi kebetulan memang anak sedang demam dari kemarin ya. Jadi agak-agak rewel ya, mudah-mudahan tidak ini ya segera sembuh gitu sehingga aktivitas bisa berjalan kembali seperti biasanya. Ya, terima kasih Kansa. Kemudian ada Bu Revi. Apa kabar Bu Revi? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, semangat Bu Revi, masih semangat ini? Insya Allah. Selalu Bu. Insya Allah, selalu harus ya. Siang-siang gini, panas-panas gini ya, inginnya mah tidur siang ya Bu Revi ya. Tapi insya Allah Allahumma paksakan ya dalam rangka mencari ilmu, mudah-mudahan berkah manfaat ya. Amin ya Rabbal alamin. Oke Bu Revi. Selanjutnya ada Bu Atin. Ini kalau kata Bu Atin, saya orang IPB. Ya, Bu Atin IPB, jadi saya sebutnya ya. Banyak Ibu yang IPB di sini. Iya. Banyak. Oke, Bu Atin apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Ibu dan putranya segera sehat, putranya Ibu ya. Amin. Terima kasih Bu Atin. Selanjutnya ada Bu Yana. Bu Yana, sehat Bu Yana?
Ya, Bu Yana belum dibuka. Sudah terdengar suara saya, Bu Yana? Oke, saya masuk dulu ke Bu Dewi Reksar. Bu Dewi, apa kabar? Bu, baik. Itu masih di Gimana, sekolah, masih ramai di belakangnya? Sedang ini Bu, rapat pengurus PGRI. Oh gitu, iya iya, enggak Bu Dewi. Selanjutnya ada Pande. Pande dengan kostum yang berbeda dari 2 minggu yang lalu ini. Ya kalau kemarin kostumnya terlihat pejabatnya begitu ya. Ini baru pulang dari sekolah, kalau sekarang di rumah posisinya. Oh di rumah, kalau di rumah sudah ganti kostum begitu ya Pande ya. Iya Ibu. Ya mudah-mudahan sehat ya Pande. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Semoga Ibu diberi kesehatan bersama keluarga. Bu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ada Bu Rosa. Bu Rosa, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Kok Bu Rosa sekarang rasanya beda ya? Wajahnya Beda. bisa jadi lebih fresh, lebih muda, apa karena sudah semakin mengenal teman-teman begitu? Kalau Juga, dulu kayaknya Bu. kelihatan masih belum all out gitu ya. Kalau sekarang kelihatannya sudah sangat menjiwai sekali nih masuk di keluarga AP. Ya, Bu Rosa semoga sehat selalu ya. Amin, alhamdulillah Bu. Ya. Selanjutnya ada Bu Restu. Bu Restu. Iya Ibu, Nova Restu ya Bu ya? Nova Restu, emang ada 2 ya? Oh, Bu Nova Restu, iya. Bu Nova, apa kabar? Dipanggilannya Nova apa Bu Restu nih? Nova aja Bu. Oh, Bu Nova aja, oke deh. Ya, Bu Nova. Tidak makanya panggil terbiasa. Ya, Bu Nova. Iya. Ya. Iya Bu, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Ibu juga sehat ya Bu. Amin. Ya, selanjutnya ada Bu Diana yang fresh sekali hari ini Bu Diana. Luar biasa Bu Diana ya. Bu Diana sehat ya? Efek kamera itu, Bu. Oh, efek kamera. Sehat, Efek Ibu. kamera. Terima kasih. Semoga anaknya segera sembuh ya, Bu. Amin, terima kasih Bu Diana. Ya, selanjutnya ada Bu Robi. Bu Robi ini apa ya kalau di bahasa Indonesia kan ngalangkang teh, non Bapak Ibu atuh ngalangkang teh. Menerak. Tampilannya Bu Robi itu karena mungkin backgroundnya tidak ini ya, sehingga terlihatnya kurang jelas di layar saya, atau kalau di layar Bapak Ibu. Hanya mukanya yang muncul. Oh, begitu ya, Bu. Ya. Ya, Bu Robi mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, Ibu. Semoga Ibu dan putra Ibu juga selalu sehat. Amin, terima kasih. Selanjutnya ada Bu Kisma. Halo. Bu Kisma. Ya Ibu. Ya Ibu. Sudah siap belajar hari ini Bu Kisma, berdiskusi dengan teman-teman Insya lain? Allah siap. Insya Allah ya. Terus harus belajar karena Bu Kisma akan mengembangkan yayasan luar biasa ya. Mudah-mudahan yayasannya terus berkembang Bu Kisma ya. Amin, amin. Terima kasih Bu. Selanjutnya ada Pak Mismar. Ini kesempatan kedua Pak Mismar bergabung ya. Pak Mismar apa kabar? Bisa mendengar suara saya? Pak bawa di Pak Bupati kan itu orang tuh nyambung. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Masih di sekolah ini? Saya mau IP kemana aktif? Halo. Sandy, terus ngomong. Ya rupanya Pak Mismar ini Ya, ya, pasti buka jaringannya betul. kurang bagus ya. Suara saya kayaknya Alhamdulillah telat. sehat Bu. Alhamdulillah. Ya. Makasih Bu. Ya. Selanjutnya ada Bu Astri. Bu Astri kok wajahnya nggak kelihatan? Semua jadi nggak geblek Bu Astri, terang nggak geblek. Geblek tuh apa Bu? Gebleknya apa Pak? Bapak Ibu ya Bu Diana translate ke dalam bahasa Inggris coba Bu Diana geblek itu apa ya? Nggak tahu. Mungkin bisa terlihat. Oh mungkin ini kali ya Bu ya, saya melawan Blur. saya. Soalnya ruangannya agak gelap memang. Iya, tidak terlihat wajah Bu Iya. Astri yang biasanya terlihat seperti bunda saya ya. Ini belum kelihatan nih. Pindah dulu coba Bu Astri ya, jadi tidak. Ya. Oke, selanjutnya ada Kang Gerian. Apa kabar Kang Geri? Iya Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga anak Ibu sehat juga. Amin. Teman-teman di kelas ini juga sehat-sehat semuanya. Amin. Ya Allah, Terima kasih, ya. Selanjutnya ada Pak Denny. Pak Denny setia dengan layar warna hijau dari awal perkuliahan sampai sekarang ya. Apa kabar Pak Denny? Bagaimana pelabuhan aman?
Alhamdulillah Bu, aman. Oh aman, alhamdulillah Ya. ya. Selanjutnya ada Pak Ihsan, luar biasa nih Pak Ihsan yang selalu menghidupkan suasana kelas dengan canda-candanya. Pak Ihsan sehat? Alhamdulillah Bu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok Pak Ihsan itu kelihatannya mukanya saja Pak Ihsan agak Ya, Bu. agak mundurin sedikit atau coba laptopnya. Aduh Bu, ini Kursinya Pak pendek. dia kursinya pendek, badannya juga pendek. Mulai ya Pak Ihsan ya Pak Ihsan, terima kasih. Selanjutnya ada Kang Rahman. Ya Kang Rahman apa kabar? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ini di mana, di rumah? Ya lagi di rumah Bu. Di rumah. Oke, minggu kemarin tidak fokus ya karena sedang rapat ya Kang Rahman. Ya benar Bu. Ya, oke. Selanjutnya ada Bu Tuti, belum menyalakan kamera. Bu Tuti. Mana Bu Tuti? Tuti sambil sedang rapat Bu tadi di chat. Oh di grup. Oh iya. Bu Nila juga sama ya sedang rapat tadi. Japri saya izin off kamera beberapa waktu ya. Ada yang belum saya panggil Bapak Ibu? 15. Ya oke, sudah masuk semua ya. Bu Yana, tes sudah bisa. Tadi suaranya belum keluar? Ya ganti pakai HP Ibu, di laptop nggak bisa keluar. Oh begitu ya. Oke Bu Yana sehat ya. Alhamdulillah Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, oke Bapak Ibu terima kasih. Semuanya sudah saya sapa. Mudah-mudahan semuanya jiwa dan raganya memang sudah ada di depan laptop ini ya. Jadi bukan mukanya saja. Kadang mukanya nampak tapi Bu Revi pikirannya kemana? Mungkin ya Bu Atin juga kelihatannya natap layar, tapi padahal aduh tugas saya ini, anak belum ini, suami belum ini, begitu ya Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah semuanya mudah-mudahan sudah siap karena tentu dalam salah satu prinsip belajar ada adanya kesiapannya readiness. Jadi Bapak Ibu harus siap. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi hal yang bermanfaat, hal yang positif yang tentu akan menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke materi hari ini, seperti biasa saya akan sedikit mereview ya, melakukan persepsi terkait apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di minggu yang lalu agar nyambung ya ketika kita masuk ke materi hari ini. Ya. Buka dulu Pari Rimbun, kata Bu Nova begitu ya. Katakan saya juga lihat Pari Rimbun dulu Bu, takut ditanya begitu ya. Ya, Bapak dan Ibu, mangga minggu lalu kita sudah berdiskusi tentang apa saja? Tentang kepemimpinan dan organisasi, Bu. Kepemimpinan dan organisasi. Seperti apa, Kang Rahman? Di mana seorang pemimpin itu berperan penting dalam organisasi itu, Bu. Misalnya seorang pemimpin itu mempunyai bawahan yang tidak semangat, dan tujuan dari seorang pemimpin itu memberi semangat dan motivasi anggotanya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Kang Rahman. Ada yang lain Bapak Ibu? Mangga silakan. Saya Bu, saya. Mangga Bu Atin. Kalau yang saya dapatkan kemarin itu satu pengertian tentang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses perubahan, kemudian perubahan dari belum dewasa ke dewasa dan sebagainya ya Bu ya. Kemudian lanjut ke administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan itu suatu proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan ya. Kemudian lanjut lagi yang saya ingat, ya yang saya ingat aja ya Bu ya. Yang saya ingat itu tentang apa namanya bedanya pekerjaan dan profesi, itu yang saya ingat Bu ya. Gitu. Ingat banget soalnya kata Bu Atin, aduh saya jadi merasa gimana gitu ya Bu Atin. Iya betul itu ya Bu ya. Terus masih ada Bu Atin? Itu aja yang diingat ya Bu ya. Terima kasih Bu Atin. Mangga Bapak Ibu, ada yang menambahkan lagi 2 orang lagi mungkin? Saya Bu. Saya Bu. Siapa? Bu Revi dan Bu Rosa. Ya silakan, siapa dulu? Sweet dulu deh dari jauh. Bu, mangga Bu Revi dulu aja. Mangga Ibu dulu. Itu mangga-manggaan. Hayo siapa dulu? Ya, mungkin saya dulu Bu. Mangga Bu Rosa. Kalau yang kemarin itu mulai dari administrasi ya Bu, yang untuk yang kemarin.
itu mengenai fungsi dari administrasi itu sendiri, mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan sampai controlling. Nah, itu kaitannya juga tidak terlepas dari kepemimpinan, di mana kepemimpinan pun harus bisa mengkomunikasikan dengan kalau ini dengan timnya gitu, supaya tujuan yang ingin dicapai itu bisa terlaksana dengan baik. Selain juga tadi yang dikatakan Bu Atin, bedanya antara profesi dengan profesi dengan Pekerjaan. Dengan pekerjaan, oke. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih Bu Rosa. Saya jadi ingin tanya balik ke Bu Rosa. Bu Rosa sekarang mengetahui jadinya perbedaan antara profesi dan pekerjaan. Iya Bu. Kira-kira apa sih yang Bu Rosa kemarin sudah pahami bedanya? Kalau pekerjaan itu biasanya bisa dilakukan oleh siapa saja ya Bu ya. Kalau misalkan profesi itu hanya bisa dilakukan oleh ahlinya, kemudian juga dia punya lisensi atau punya semacam organisasi yang mengkoordinirnya gitu. Lembaga yang Ya, terima kasih Bu Rosa. Alhamdulillah ada yang masih nempel Bu Rosa ya. Ternyata tidak hilang semua begitu ya. Oke, terima kasih Bu Rosa. Selanjutnya tadi Bu Revi, mangga. Ya Bu, setelah membuka Paririmbon Bu, ada 3 istilah kemarin. Tidak kaci atau tidak kaci kalau buka Paririmbon mah ya? Paririmbon sendiri Bu. Mangga, silakan. Ya Bu, ada mendidik, melatih dan mengajar. Kalau mendidik itu value, lebih kepada nilai-nilai yang kita berikan kepada siswa kita. Jadi bukan hanya materi pembelajaran, tapi kita juga seperti biasa menilai afektif ya Bu ya, psikomotorik dan kognitifnya seperti itu. Kemudian melatih skillnya dan juga mengajar itu knowledge-nya gitu, pengetahuan yang diberikan. Gitu. Sama perbedaan profesi. Kalau misalnya profesi ada kode etik, ada kliennya seperti itu Bu, ada lembaganya. Seperti itu Bu Paririmbon saya. Wakili oleh Bapak Ibu yang lain. Ya. Ya betul Bapak Ibu, tadi yang digarisbawahi Bapak Ibu sudah membahas, berdiskusi, sharing pendapat terkait dengan perbedaan profesi dengan pekerjaan. Ya tentu kalau misalnya kita ibaratkan pekerjaan tukang beca misalnya, apakah Bapak Ibu bisa melakukan mengayuh beca? Bisa sih kalau terpaksa. Oh bisa kalau terpaksa kata Pak Mismar ya, apalagi misalnya yang ingin naik becanya lagi ngidam dan istri Pak Mismar dan ingin jadi harus dilaksanakan begitu ya. Tapi kan tentu tidak perlu melakukan pendidikan yang lama Bapak Ibu. Ya, jadi artinya belum tentu sebenarnya kita bisa melakukan pekerjaan misalnya tukang bangunan gitu. Apakah yakin kita bisa? Ya, misalnya padahal mereka tidak sekolah arsitek, misalnya tidak sekolah tinggi, tapi kok bisa membuat rumah satuan Bapak Ibu. Ternyata kita belum tentu bisa melakukannya, tapi bedanya tadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika pekerjaan dikatakan sebuah profesi. Di antaranya apa saja Bapak Ibu? Sedikit mereview. Pengacara Bu. Yang panjang. Ditempuh melalui pendidikan yang cukup panjang. Next. Lembaga yang menaungi. Kemudian kode etik. Klien. Ada kode etik. Kemudian ya kode etik. Kemudian memiliki keahlian khusus. Oke. Ngomong-ngomong tentang kode etik, kemarin saya memberikan PR Bapak Ibu ya. Kode etik guru itu ada berapa Bapak Ibu? Sudah dibuka belum? Sudah dibaca belum? Ada 4 ya. Ada 4. Masa. Kode etik tertuang dalam Undang-Undang nomor 14 2005. Undang-Undang Guru dan Dosen tahun nomor 14 tahun 2005. Ada berapa Pak Ihsan? Ada berapa ya? Ada 8. Banyak ya? Berarti belum dibaca Bapak Ibu ya. Benar Bu, belum dibaca. Ada berapa Pak Mismar? Pak Mismar sambil buka tuh, sambil searching, sambil googling ya. Belum dibaca, jujur aja nih Bu, belum dibaca. Oh, belum dibaca, bagus. Jujur ya, lebih baik jujur ya, walaupun menyakitkan begitu ya, Pak Mismar. Ya Bapak Ibu, kode etik itu tertuang dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 ada 9. Aduh, kurang dikit Bu, tadi tebaknya. Ya. Kurang 1. Nggak tahu kalau ada revisi ya, nggak tahu kalau ada revisi, itu yang terakhir saya baca
Dan dari 9 kode etik itu ternyata tidak lepas dari tugas, fungsi, dan peran guru yang ada dalam 4 kompetensi, mulai dari kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Oleh karena itu, kalau kita lihat tugas dan kewajiban seorang guru tidak terlepas dari yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, dari Bu Revi, tadi ada transfer of knowledge atau mengajar, transfer of value, mendidik, dan transfer of skill, ya, mentransfer keterampilan Bapak dan Ibu. Ya, salah satunya adalah keterampilan berkomunikasi yang menjadi salah satu modal dalam organisasi. Nah, itu yang kemarin Bapak Ibu sudah diskusikan di dalam LMS Bapak Ibu. Ya, kita akan sedikit kembali dulu ke slide yang kemarin karena ada satu poin tentang komunikasi yang belum kita review, ya, belum kita bahas lebih lanjut. Oke, saya izin share screen. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, tadi sudah dibahas oleh Bu Rosa kalau tidak salah, ya, ada berapa fungsi Bu dari administrasi pendidikan. Ternyata fungsi-fungsi itu tidak pernah lepas dari fungsi manajemen pendidikan yang utama. Ada di sana ada perencanaan, ada pengorganisasian, ya, dan lain sebagainya sampai kepada penilaian dan evaluasi begitu. Nah, salah satu hal yang penting di sini guys adalah komunikasi Bapak dan Ibu. Ya. Kemarin saya sudah sempat memancing, menstimulus Bapak dan Ibu dalam LMS seberapa penting begitu ya komunikasi tersebut dan bagaimana jika komunikasi tidak dilaksanakan dengan baik gitu. Silakan ada yang mau mewakili dulu Bapak Ibu. Mungkin mengulas kembali apa yang Bapak Ibu sampaikan dalam LMS. Mangga, ada? Saya, Bu. Mangga, silakan Pak Ihsan. Jika komunikasi tidak terjalin dengan baik, baik vertikal atau horizontal dalam hubungan organisasi, maka bakal tercipta suasana yang tidak kondusif atau tidak nyaman, atau ada miskomunikasi yang menyebabkan kurang terjalinnya kerjasama yang baik antar lini, baik dalam garis koordinasi vertikal misalkan dari direktur ke bawahan atau yang bersifatnya koordinasi horizontal, begitu, horizontal dan vertikal. Ternyata sangat penting Pak Ihsan ya, baik komunikasi penting, vertikal maupun horizontal sehingga menjadi salah satu faktor yang bisa mencapai tujuan organisasi dengan lancar, baik, dengan mudah, dengan baik, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Satu orang lagi saja mungkin Bapak Ibu, mangga. Mangga, silakan siapa? Ayo, Bu Diana mau coba? Saya, Bu. Siapa? Robi, Bu. Mangga, Bu Novi, silakan. Robi, Bu. Ya, mangga, mangga. Jadi dengan adanya komunikasi yang tidak sehat, maka di situ Robiah, Bu. Jadi di situ nantinya akan terjadi miskomunikasi antara ke atasannya, kemudian ke klien dan juga ke bawahannya, sehingga dengan begitu maka tujuan-tujuan yang ingin dicapai jadi tidak tercapai dengan baik karena ada hambatan-hambatan dalam berkomunikasi tersebut. Begitu, Ibu. Ada hambatan-hambatan, Bu Robi, ya, itu yang saya garis bawahi. Kira-kira hambatannya seperti apa, Bu Robi? Kurang lebih misalnya ada tujuannya misalnya mau menanamkan karakter, tapi karena ini sebagai contoh ya Bu, misalnya tujuannya adalah menanamkan karakter, tapi dalam penanaman karakter itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan gitu. Tapi karena komunikasinya tidak tersampaikan dengan baik, maka tujuan yang ingin dicapai itu akhirnya lost begitu saja gitu.
Oke, terima kasih Bu Robi ya. Betul Bapak Ibu, ternyata bagaimana pentingnya komunikasi dalam pencapaian tujuan, baik pencapaian tujuan individu maupun pencapaian tujuan organisasi, terutama organisasi yang jauh lebih besar ya. Jangankan organisasi yang jauh lebih besar, organisasi keluarga, kemarin kita sudah bahas di awal bahwa keluarga merupakan organisasi terkecil Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dengan istri, antara suami dengan antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak, antara kakak dengan adik, tentu menyebabkan salah satunya menjadi keluarga yang tidak harmonis. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Itu hanya dalam hal yang kecil begitu. Apalagi kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik dalam sebuah organisasi yang besar yang di dalamnya terdapat sumber daya ya, orang-orang yang jauh lebih banyak, orang-orang yang dengan berbagai macam karakter begitu. Ini di dalam keluarga saja yang anak misalnya ada 3 orang anak yang dilahirkan dari ibu yang sama, dari ayah yang sama dengan karakter yang berbeda, kadangkala bisa menjadi sebuah kekacauan ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita bangun komunikasi yang baik untuk mendukung pencapaian organisasi, tentu dalam ini tempat kerja Bapak dan Ibu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, tentu secara definisi komunikasi sudah bisa Bapak Ibu ketahui, ya ini merupakan pertukaran informasi antara 2 orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, kalau kita lihat unsur-unsur komunikasi Bapak Ibu, ada komunikator. Komunikator itu siapa? Orang yang berkomunikasi. Yang menyampaikan informasi. Orang yang menyampaikan pesan, orang yang berkomunikasi. Kemudian ternyata di unsur kedua ada pesan yang dikomunikasikan. Ada saluran komunikasi. Ada situasi komunikasi. Nah, tadi disebutkan oleh Bu Robi, mungkin ada gangguan komunikasi, Bu. Ya, ada gangguan komunikasi. Kemudian ada komunikan, Bapak Ibu. Ada orang yang menerima pesan. Tentu pesan itu komunikasi itu akan berjalan dengan baik manakala pesan yang disampaikan mendapatkan umpan balik atau dampak begitu ya. Jadi ternyata nih Bapak Ibu ada di sini ada gangguan komunikasi disebabkan apa? Misalnya begini, saya lupa tidak menyampaikan slide ini. Ketika orang menyampaikan A sampai Z, misalnya Bu Robi ke Pak Mismar, ya, kemudian misalnya komunikasi via telepon. Pak Mismar, Pak Bu Robi menyampaikan ke Pak Mismar bla 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 A sampai Z. Nah, ternyata ada yang harus Pak Mismar sampaikan kembali misalnya ke atasannya gitu. Apakah yakin A sampai Z itu akan tersampaikan? Tidak. Tidak. Tidak atau apa? Yakin tidak? Tidak semuanya. Belum tentu. Belum tentu semuanya tersampaikan. Belum tentu semuanya tersampaikan. Belum tentu. Artinya bisa jadi memang semuanya bisa ditangkap dengan baik oleh Pak Mismar, tapi barangkali ada hal-hal yang memang terjadi gangguan dalam komunikasi tersebut sehingga dari A sampai Z itu mungkin hilang Y-nya, hilang M-nya, begitu ya. Sehingga apalagi Bapak dan Ibu ketika kita berkomunikasi, mohon maaf dalam kemajuan teknologi saat ini kita berkomunikasi via chat, ya. Chattingan itu mohon hati-hati, ya kan? Apalagi misalnya kita tidak pernah tahu orang yang membaca pesan itu sedang dalam keadaan galaukah, bersedihkah, bahagiakah, begitu kan? Jadi tergantung orang yang membacanya ternyata. Jadi ini ternyata Bapak Ibu komunikasi selain bisa menjadi faktor kemajuan dalam pencapaian tujuan, tapi kembali lagi bisa menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu sangat berhati-hati sekali dengan kecanggihan teknologi saat ini. Orang ngirim pesan kemudian di screenshot dalam hitungan detik bisa nyampe ke siapa saja ya begitu. Sementara orang yang menerimanya kan berbeda. Maksudnya Bu Robi itu statement itu adalah ini. Ternyata Pak Mismar sedang galau, membacanya dengan nada tinggi, dengan nada marah. Disebarkanlah bahwa narasi yang disampaikan Bu Robi itu misalnya seolah-olah hujatan atau ancaman dan sebagainya. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Oleh karena itu komunikasi benar-benar sangat penting dalam menentukan kemana pencapaian tujuan individu maupun tujuan organisasi. Ya, hubungan suami istri bisa renggang karena komunikasi yang kurang baik. Apalagi kalau perempuan, Bu Robi ya, Bu Kisma, ya. Jadi kalau perempuan bilang nggak tahu, nggak mau, terserah itu maknanya beda Bu Astri ya. Oh gitu ya Bu. Oh gitu Bu ya. Ya baru Bu. Baru tahu. Ada kamus khusus Pak Mismar ya, ada kamus khusus tentang kata-kata perempuan ya Pak Ihsan. Oh benar Bu. Iya. Apa padahal Boleh Bu, dilanjut Bu. Ini seru nih ini. Betul. Pak Ihsan ya.
Jadi kalau misalnya kata Pak Ihsan, Mah mau dibawain apa? Terserah gitu. Terserah itu bukan Gawat tuh. harusnya masa sih udah rumah tangga sekian puluh tahun nggak tahu keinginan istrinya apa begitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya terserah itu ada makna yang lain begitu. Nggak usah gitu. Mau dibantuin nggak usah gitu. Padahal bukan dalam arti sebenarnya gitu ya. Ternyata ada kamus tentang bahasa perempuan Pak Ihsan ya. Jadi nggak usah ayo atuh bantu, nggak usah ngomong terus gitu ya. Mana actionnya gitu, jangan ngomong doang gitu ya. Ya tentu tuh Bu Revi mah senyum-senyum gue banget Bu gitu ya. Ya, nah Bapak Ibu kembali lagi tadi ternyata komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan baik individu maupun organisasi ya. Oke. Nah, ini ada orang menyatakan ini sebagai proses ataupun tahap komunikasi ya. Kalau tadi ini ada unsur-unsur komunikasi, di sini ada proses komunikasi Bapak dan Ibu. Misalnya dalam sebuah organisasi, Pak Denny sebagai kepala sekolah misalnya punya kebijakan, ya, punya kebijakan dan tiba-tiba kebijakan itu langsung saja diterapkan, langsung diterapkan. Kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Pro dan kontra mungkin Bu? Pro dan kontra. Oke. Selain itu? Penolakan. Penolakan, resistensi. Ya, kemudian apa lagi? Tawar-menawar. Tawar-menawar, bargaining ya, kemudian? Iya. Ya, ujung-ujungnya diterima, Bu. Ujung-ujungnya diterima. Ya. Ya, akhirnya diterima. Kalau begitu kita nanti larinya ke mata kuliah manajemen perubahan. Ya, di sana ada resistensi perubahan, Bapak Ibu. Pada akhirnya kebijakan apapun yang sudah ditetapkan, walaupun pro dan kontra ini dan itu, pada akhirnya betul diterima, begitu. Ya, seperti halnya kebijakan kurikulum 2013. Memang ketika kurikulum 2013 dicetuskan tidak mengandung pro dan kontra, begitu? Banyak. Oh, tentu. Banyak. Begitu ya. Bagaimana dengan kondisi SDM, kemudian sarana dan prasarana di Indonesia yang belum sepenuhnya merata, begitu. Tapi semuanya harus menerapkan kurikulum 2013. Tentu ini mengandung pro dan kontra sekali. Nah, tetapi pada kenyataannya sekarang masih berjalan? Masih berjalan. Malah Masih. Oke. Mau dirubah lagi. Betul ya, mau diubah lagi kata Bani, nggak tahu nih sekarang ada kurikulum apa tersembunyi ya, dan kurikulum begitu entahlah ya. Kalau di SMK ada. Oh, di SMK sudah ini ya Pak Denny ya? Udah ada. Sudah ini luar biasa ya Bapak Ibu. Tentu kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya tentang administrasi kurikulum nanti ya. Nah Bapak Ibu, kebijakan sebagus apapun, kebijakan sehebat apapun, memang tentu akan mengandung pro dan kontra. Jangankan kebijakan manusia, ketentuan Allah saja, ketentuan Rasul saja ya bagi yang beragama Muslim masih ada pro dan kontra kan? Padahal itu sudah jelas begitu sumbernya. Apalagi kebijakan kita sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu yang menjadi calon pemimpin dan sekarang menjadi pemimpin, jangan baperan ya. Kalau memang kita menentukan kebijakan, pasti ada pro dan kontra, dan itu hal biasa. Tetapi mungkin untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, tentu perlu ada pengkomunikasian yang baik melalui beberapa tahapan tertentu yang Bapak Ibu lihat dalam slide ini. Ya, oke. Nah, misalnya dalam sekolah, ternyata misalnya tadi Pak Denny mau membuat sebuah kebijakan. Ya, kira-kira apa yang dilakukan tadi? Pak Denny, apakah langsung mensosialisasikan? Kalau Pak Denny sebagai kepala sekolah nih, saya langsung berikan contoh. Pak Denny sebagai kepala sekolah akan membuat sebuah kebijakan. Misalnya ternyata, kalau misalnya sekolah swasta, bagi Bapak Ibu guru yang telat datang lebih daripada 15 menit, maka gajinya akan dipotong. Per 15 menit misalnya 50.000. Dek aja langsung gitu disampaikan, melalui surat sosialisasi. Begitukah Pak Denny tahapannya? Kayaknya pendekatan dulu. Oh, pendekatan dulu seperti apa? Ya misalkan kita berkomunikasi dari orang per orang dulu, jadi diajak pikiran dulu. Kalau misalkan ada kebijakan seperti ini seperti apa? Sebelum misalkan kebijakan tersebut direalisasikan atau disosialisasikan secara umum gitu, seperti itu personal dulu gitu. Kemudian nanti kalau setelah misalkan responnya gitu ya, respon atau secara individu sudah bagus, baru
kita apa istilahnya umumkan atau sosialisasikan secara umum kebijakan tersebut. Aku nanti misalkan kalau yang kontra kan tadi sebagaimana yang Ibu sebutkan pasti ada gitu ya. Nah itu kita lihat apakah yang kontranya itu lebih banyak dari yang pro atau sebaliknya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Denny. Mungkin ada yang menambahkan? Satu orang lagi saja. Ketika Bapak Ibu akan membuat sebuah kebijakan, tadi selain yang disampaikan oleh Pak Denny, apalagi yang Bapak Ibu lakukan? Ya, Mangga, ada satu orang lagi saja yang mungkin ingin menyampaikan pendapatnya? Mangga, silakan Bapak Ibu. Bu Yana, biasanya Bu Yana langsung bersuara nih. Ini Bu masih coba konekin ke laptop. Oh, belum ini ya. Oke, Mangga, silakan yang lain. Tadi kata Pak Denny katanya mungkin berbicara dulu dengan berbagai pihak ya internal untuk menyampaikan oh ini seperti apa sebelum tentu mensosialisasikan secara umum. Kira-kira ada lagi Pak Ende atau Bu Rosa? Bu Robi? Kalau saya Bu, kalau saya mungkin ada dua opsi Bu. Yang pertama kebijakan itu kan emang harus dibicarakan dulu ya Bu ya dengan timnya, kemudian baru bisa disosialisasikan. Itu ada kebijakan yang emang sifatnya prerogatif, artinya tidak bisa diganggu-gugat. Ada juga yang emang sifatnya itu bisa kita mencari dari bawahan, artinya dari mungkin mendengarkan keinginan-keinginan dari secara horizontal ya Bu ya gitu. Jadi itu Bu, jadi kebijakan itu bisa dua kalau menurut saya. Ada yang emang harus dari secara vertikal langsung dan emang harus ada pembicaraan secara menyeluruh baik vertikal ataupun horizontal. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Bu Ocha. Ya, kita masuk ke model-model pengambilan keputusan dan kebijakan. Ada top down, ada bottom up. Ya, ternyata ketika kita Bapak Ibu mengambil sebuah keputusan kebijakan itu bisa bermula dari bawahan tadi seperti yang disampaikan Bu Rosa yaitu bottom up. Ya, jadi kita mendengarkan dulu aspirasi dari seluruh anggota organisasi ataupun bisa jadi top down. Kita sebagai manajer tertinggi, sebagai pimpinan tertinggi di sebuah sekolah, kita bisa menyampaikan dulu keinginan kita seperti apa, lalu kita lihat respon dari anggota organisasi. Bapak Ibu tinggal memilih. Tetapi tentu ketika Bapak Ibu menentukan mau bottom up atau top down, Bapak Ibu harus memperhatikan kebijakan itu dalam skala apa begitu. Ya, kalau misalnya tadi Bapak dan Ibu, ketika misalnya Pak Denny punya rencana untuk memotong honor guru yang terlambat jika terlambat lebih daripada 15 menit misalnya begitu. Itu kira-kira harus seperti apa? Bottom up atau top down? Bottom up. Bottom up. Bottom up, Bu. Oke, bottom up ya. Oke. Nah, Bapak Ibu mau bottom up atau top down, tetap semua proses ini harus dilakukan. Dan tentu ketika Bapak Ibu sebelum merancang sebuah kebijakan yang akan didilkan itu, Bapak Ibu harus melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT. Ya, jadi ketika misalnya tadi, oh Pak Denny mau seperti ini, saya yakin Pak Denny punya tujuan yang baik untuk mendisiplinkan seluruh sivitas sekolah tersebut, seluruh warga sekolah tersebut. Ya, tetapi tentu tidak hanya berpikir secara rasional seperti itu, ya hanya dari pandangan sendiri saja. Pak Denny perlu membuat salah satunya adalah analisis SWOT. Ketika saya menerapkan kebijakan ini, apa kelemahannya? Apa kelebihannya? Apa tantangannya? Dan apa peluangnya? Begitu. Nah, setelah Bapak Ibu menentukan kekuatannya ada berapa, kelemahannya ada berapa, peluangnya ada berapa, dan kemudian tantangannya ada berapa, Bapak Ibu lihat yang mana yang paling banyak begitu. Ya. Nah, setelah itu barulah dilakukan proses komunikasi dengan anggota organisasi. Tentu tadi sebelum ke hal-hal umum atau pencapaian sosialisasi secara umum tentu dengan orang-orang tertentu. Kalau ke sekolah mungkin hanya dulu mengajak wakaseknya dulu, begitu kan ya? Ya Bu, betul. Mengajak level 1-nya dulu nih. Oh, para wakasek nih bicara bersama.
Saya punya ide seperti ini, bagaimana begitu kan? Ketika sudah berkumpul dengan Wakasek, mungkin kemudian dipanggil dengan siapa? Dengan siapa kira-kira Bapak Ibu? Tim. Dengan tim. Dengan tim? Maksud tim di sini siapa? Kan dari masing-masing Wakasek punya tim sendiri, Bu. Oh, punya tim lagi. Oke, berarti ada level 2-nya, begitu ya? Iya. Bagaimana begitu? Kemudian ya tentu nanti Bapak Ibu setelah pemangku kepentingan dalam sebuah organisasi mengkomunikasikan, dan tadi jangan lupa Bapak Ibu di dalam menentukan kebijakan apapun, keputusan apapun harus melakukan analisis SWOT. Ya, itu sangat-sangat penting. Jangankan dalam organisasi yang besar, Bapak dan Ibu mau menyekolahkan anak misalnya dalam organisasi keluarga, ini mau ke SDIT atau mau ke SD umum, mau pesantren atau tidak. Jangan lupa Bapak Ibu melakukan analisis SWOT dulu. Kekuatannya apa kalau saya menyekolahkan anak ke pesantren? Kekuatannya apa kalau saya menyekolahkan anak ke SDIT? Kelemahannya apa? Peluangnya apa? Ancamannya apa? Begitu. Nah, dari tabel metrik seperti itu, Bapak Ibu akan menentukan mana yang paling banyak, sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Apakah sudah Bapak Ibu lakukan seperti itu? Ya, Bapak Ibu yang ada di sini di sekolah, apakah ketika Bapak Ibu melakukan atau mengambil sebuah kebijakan keputusan, Bapak Ibu selalu melakukan analisis SWOT? Tidak. Bu nggak usah tuh Bu, kalau keluar rumah saya, gue sebagai kepala keluarga, begitu ya? Tidak Bu lah. Pakai feeling aja. Gitu ya. Oke. Ya, tentu kalau realitanya kan mungkin berbeda-beda, tapi secara teorinya Bapak Ibu, dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, analisis SWOT perlu dilakukan. Begitu ya, itu secara teorinya. Baik organisasi kecil dalam tatanan keluarga, apalagi dalam organisasi yang jauh-jauh lebih besar. Ya, Bu, Ibu boleh tanya nggak? Kan boleh, sekarang ini? Atin, Bu. Ya, mangga Bu Atin. Nah, kan kata Ibu analisis SWOT itu sangat penting ya. Cuma kenapa sekarang itu ya untuk SMA ketika kita membuat RKJM itu yang dipakai bukan analisis SWOT. Sekarang itu dianjurkannya untuk memakai raport mutu dari hasil PMT itu. Nah, jadi si SWOT itu sudah dihilangkan. Kenapa nih Bu nih? Di tataran apa? SMA? SMA. Jadi SMK sama Bu. Sudah ketok palu dari siapa? Dari pusat? Iya, jadi SWOT itu sudah tidak dipakai lagi, cuma sekarang berubah ke itu raport mutu, Bu. Mulai tahun ini. Iya, seperti itu. Padahal kalau kita lihat ya lebih kekuatannya lebih ke SWOT karena kita bisa langsung ke real dan sebagainya. Tapi tapi pemerintah sekarang menganjurkannya sudah itu masuk yang tahun lalu, sekarang ganti lagi ke raport mutu itu Bu. Kumaha menjadi topik yang sangat menarik untuk didiskusikan. Saya ingin jawab Bu. Atin. Oke, mangga silakan. Siapa yang berpendapat? Saya Benny Bu. Ya, mangga. Kebetulan masih hangat kemarin mengisi ini ya Bu Atin pasti TPMPS ya Bu. Bukan. Saya sebenarnya ya raport mutu itu sebenarnya hanya acuan saja. Nah, nantinya ada yang namanya EDS Bu. Jadi evaluasi diri sekolah. Nah, itulah nanti yang menjadi tindak lanjut dari sekolah apa yang akan dilakukan, dan tadi acuannya ke raport mutu seperti itu. Itu hanya acuan dasar saja seperti itu. Dan nantinya itu yang menjadi tindak lanjut sekolah itu dari EDS-nya, bukan dari itu. Ternyata ada lanjutannya, pada ini ada EDS. Kalau EDS itu memang sama nggak sih dengan analisis SWOT? Hampir mirip sih Bu sebenarnya. Iya, ke sana. Ya, ternyata. Cuma lebih lengkap lagi karena 8 standar sekolah itu dievaluasi. Betul Pak Denny. Nah, tadi Pak Bu Atin, ternyata analisis SWOT itu tidak bisa dihilangkan dengan berbagai bukan tameng ya, istilah lain yang bermunculan begitu, tapi tetap ada dalam manajemen pendidikan yang menjadi dasarnya ada analisis SWOT. Tadi apakah istilahnya ada di evaluasi diri ya, evaluasi kinerja, tetap Bapak Ibu itu ternyata dasarnya dari analisis
SWOT. Oh, kata Pak Denny tadi EDS itu Bu lebih rinci, betul. 8 standar itu diteliti dengan seksama begitu. Kalau analisis SWOT mungkin masih secara umum ya Pak Denny ya, dari kelemahannya apa ini. Tapi kalau EDS sudah sangat terperinci sekali. Jadi Bu Atin tadi juga yang sampaikan Pak Denny, kalau begitu kan karena saya memang bukan ada di jalur SMK ya, tapi dari penjelasan Pak Denny ternyata ada tindak lanjutnya. Ya, ada EDS. Gini Pak Denny, mungkin kalau saya kebetulan membantu dalam pembuatan RKJM gitu ya, RKJM sekolah. Jadi kalau yang tahun-tahun kemarin kita penggunanya analisis SWOT. Sekarang itu semua sekolah yang saya lihat juga negeri juga sama, kita penggunanya lebih ke rapot mutu. Jadi memang di dalam rapot mutu pun di EDS pun sama, ada 8 standar juga. Di SWOT pun sama, kita menganalisis 8 standar gitu. Cuma ya sekarang kadang gini, kelemahannya itu ketika kita mengacu kepada rapot mutu itu ada yang tidak sesuai dengan kenyataannya karena mungkin ketidaktahuan si pendidik atau tenaga pendidikan dalam mengisi, sehingga kadang merugikan kita sebagai sekolahnya gitu ya, karena akibat dari ketidaktahuan. Itu yang saya pahami gitu Pak. Kalau analisis SWOT kan bisa sekolah aja deh yang iniin gitu ya, tidak melakukan penilaian dari atas seperti itu. Betul Bu. Memang sebenarnya gini Bu, kalau rapot mutu itu yang ngisi itu kan sekolah sebenarnya. Nah, kelemahannya sekolah itu yang ngisi operator. Sementara operator tidak artinya memahami betul kondisi sekolah. Maka yang terjadi rapot mutunya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Nah, itu memang kebanyakan seperti itu. Makanya untuk kedepannya usahakan untuk rapot mutu itu diisi oleh tim yang ada di sekolah, sehingga nanti hasilnya akan memetakan kondisi sekolah sebenarnya. Memang mayoritas sekarang EDS itu atau rapot mutu itu tidak sesuai real kondisi sekolah karena memang yang isinya itu adalah rata-rata operator yang notabene tidak istilahnya memahami lah lebih dalam tentang permasalahan yang ada di sekolah. Mungkin itu Bu. Jadi kembali lagi ke kitanya, ke sekolahnya sebenarnya untuk kedepannya seperti itu. Oke, ya menarik juga nih Bu Atin ya. Memang kalau di S2, S3 itu Bapak Ibu biasanya pembelajaran itu berbasis masalah ya. Jadi Bapak Ibu apalagi kalau luring ya, kalau daring mungkin terkendala. Kalau luring itu Bapak Ibu disuguhkan dengan misalnya fenomena-fenomena atau ya kebijakan-kebijakan yang terjadi di lapangan baru dianalisis berdasarkan materi yang akan dibahas hari ini begitu ya. Luar biasa ini Bu Atin, tentu kalau dilanjutkan akan sangat menjadi pembahasan yang cukup panjang, tapi saya jadi mendapatkan hal baru ternyata seperti itu ya kenyataan di lapangan terkait dengan rapor mutu, EDS dan lain sebagainya. Betul Pak Denny, tadi sebenarnya Bapak Ibu begini, kita sudah tahu secara teori bahwa analisis SWOT itu sebenarnya bisa menjadi dasar ya di dalam apa yang harus kita lakukan. Tetapi kembali lagi ke kita sendiri, tidak sedikit sekolah Bapak Ibu, mohon maaf, yang tidak mau melakukan analisis SWOT, tidak mau mengakui kelemahannya begitu. Padahal ketika kita mengisi misalnya matrik analisis SWOT itu dengan sebenar-benarnya, kita akan bisa menentukan apa yang akan kita lakukan untuk misalnya memanfaatkan kekuatan untuk meminimalisir kelemahan. Ya, misalnya memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang gitu. Itu ada rumus-rumus tertentu Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu akan belajar manajemen strategi lebih dalam terkait dengan analisis SWOT ya. Nah, kembali lagi ke sini Bapak dan Ibu, ternyata tadi dalam proses komunikasi ada namanya awareness, understanding, agreement, commitment, dan accountable of action. Jadi Pak Denny ketika membuat sebuah keputusan tidak langsung ke sini. Tidak langsung harus diimplementasikan, tidak. Ada proses sosialisasi dulu bagaimana seluruh anggota organisasi kita memiliki kesadaran tentang tujuan dari kebijakan ini. Ya. Tentu kan disosialisasikan bagaimana agar para anggota organisasi menyadari dulu, oh iya, penting mungkin begitu ya. Kalau pada ini tadi saya contohkan akan mengurangi honor bagi guru yang terlambat dengan tujuan adalah mendisiplinkan. Tujuannya baik kan Pak Denny ya? Nah, tapi ketika kebijakan ini langsung diterapkan, ya accountable of action, saya yakin akan sangat banyak pro dan kontra. Walaupun tadi bagaimana kita melakukan komunikasi tetap akan ada pro dan kontra, Maya, tapi meminimalisir begitu. Nah, artinya bagaimana tadi kata Pak Denny betul, Bu, melakukan pendekatan-pendekatan untuk mensosialkan misalnya pertama tujuan dari
apa yang akan kita lakukan ini, tujuan dari kebijakan ini. Disampaikan kan? Betul. Minimal anggota organisasi ada pada tataran ini dulu deh. Misalnya awareness, ya, memiliki kesadaran, oh iya, ternyata betapa pentingnya disiplin ini untuk bla 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 begitu. Minimal bisa menyentuh, ya kan? Adanya pendekatan yang dilakukan, bagaimana supaya anggota organisasi memiliki keterbukaan untuk menerima gitu ya. Jangan dulu menerima deh, untuk bisa mendengar terlebih dahulu. Adanya kesadaran, awareness. Nah, yakinkah semuanya akan awareness di sini? Belum tentu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi tadi bagaimana pendekatan yang kita lakukan terhadap anggota organisasi agar bisa menyentuh kesadaran mereka, Bapak Ibu. Ini harus dilakukan. Ya. Harapan setelah adanya kesadaran, baru anggota organisasi akan understanding. Apa itu? Memahami. Ya, akan memahami setelah sadar ternyata tujuannya benar, tujuan Pak Kepala Sekolah Paden ini positif, begitu ya. Kemudian memahami, ternyata selain sadar, lebih lanjut adalah lebih memahami apa maksud dari tujuan Paden ini. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Tentu ini harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan tertentu, dan titik ininya ada di bagaimana kepemimpinan yang kita lakukan. Kalau kita sudah membangun kepemimpinan yang positif di mata anggota organisasi, tentu anggota organisasi akan lebih mudah menerima kita, begitu kan? Tapi ketika kita memiliki kepemimpinan yang kurang baik, ya track record yang kurang baik, mungkin anggota organisasi boro-boro lah mau mendengar pemahamannya, kumaha dinya gitu ya, terserah Anda begitu. Gitu. Jadi ya hanya sekadar formalitas lah mereka berkumpul mengiyakan begitu. Ya karena mau tidak mau pasti kebijakan itu akan tetap dilakukan gitu. Nah, artinya bahwa ternyata bagaimana Bapak Ibu untuk membangun hubungan insani yang baik, ya kita kembali ke slide awal, pertemuan awal, bagaimana dari mulai administrasi, organisasi sampai pada hubungan yang baik antar anggota organisasi itu penting dilakukan. Supaya apa? Nanti ketika ada kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan, anggota organisasi akan lebih mudah menerima kita. Begitu Pak Denny ya, dan Bapak Ibu yang lain. Nah, setelah memahami, inginnya ada agreement. Ya, ada agreement. Apa itu agreement? Perjanjian. Artinya tadi, di sini akan diterapkan seperti ini, tapi Pak Denny jangan lupa kata anggota organisasi, kalau Bapak misalnya membuat sebuah kebijakan yang telat itu akan dipotong honor, bagi yang selalu datang tepat waktu harusnya ada reward dong, begitu kan? Iya benar. Iyalah gitu ya. Bapak hanya berlaku sepihak saja, hanya memotong honor bagi yang terlambat, tapi Bapak tidak pernah memberikan apresiasi kepada mereka yang selalu datang sebelum misalnya 15 menit sebelum pukul 7. Ya kan? Di sini akan terjadi bargaining, tawar-menawar Bapak Ibu. Ya, dari kebijakan yang akan sebelum diimplementasikan. Oke, ternyata ada perjanjian tuh, hitam di atas putih. Ya, bahwa kalau ini begini, kalau ini begini, terjadi di sana bahwa implementasi reward and punishment dalam sebuah organisasi. Begitu. Nah, baru tahap selanjutnya ada komitmen. Bapak Ibu, ketika sudah membuat perjanjian, tentu apa yang tercantum di dalam perjanjian-perjanjian tersebut harus komit. Ya, harus komit dong. Begitu ya, karena ini sudah merupakan musyawarah gitu, keputusan bersama yang tentu tadi sudah melalui tahap awareness, understanding, agreement, komitmen, barulah bisa disosialisasikan secara umum dan accountable of action. Ada pertanggungjawaban untuk dilakukan Bapak Ibu. Ya. Ternyata tadi tidak bisa tuh tiba-tiba Pak Denny langsung tek aja langsung memberikan surat keputusan diedarkan begitu saja. Tanpa belum disosialisasikan melalui tahap awareness, understanding, agreement, komitmen sampai pada accountable of action. Begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi ternyata keputusan sekecil apapun tetap tahapan-tahapan ini harus dilewati. Tentu dengan tadi contohnya yang seperti tadi misalnya. Nah, kalau kita kembali kepada kepemimpinan Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu mungkin mengenal kepemimpinan otoriter? Ya, oke, saya ingin bertanya dulu, apa yang ada di dalam benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata otoriter? Otoriter. Kejam. Oh, kejam. Next, apa lagi? Tidak ada tawar-menawar, Bu. Yes, apa lagi? Tidak ada tawar-menawar, Bu. Tidak ada tawar-menawar, apa lagi? Mau menang sendiri. Mau menang sendiri, apalagi pokoknya negatif semua Pak Misnar ya. Ada positifnya nggak sih di mata Bapak Ibu kalau ada otoriter? Apa? Ada Bu. Apa?
biasanya ketegasan gitu. Ketegasan. Oke, pinter. Ternyata Pak Mismar sudah masuk kelas apa itu jadi pinter banget ya. Belajar sama ini Pak Denny nih dan kawan-kawan. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau kita bertanya kepemimpinan apa sih yang paling bagus? Tidak ada kepemimpinan yang paling bagus. Semua tipe kepemimpinan itu ada plus dan minusnya. Termasuk salah satunya adalah kepemimpinan otoriter. Kalau selama ini Bapak dan Ibu di dalam benak Bapak Ibu otoriter itu adalah semuanya tentang hal yang negatif, tentu tidak. Tadi salah satu yang Pak Mismar katakan adalah adanya sebuah ketegasan. Dia punya pendirian yang kuat, pendirian yang teguh sebagai pimpinan, tidak mudah goyah diomongin sama sini goyah, omongin sama sini goyah. Bagaimana jadinya kalau sebuah pemimpin organisasi mudah terpengaruh oleh omongan orang lain begitu, ya? Ini ternyata dalam hal-hal tertentu Pak Mismar harus berlaku otoriter, dalam hal tertentu harus berlaku demokratis. Mungkin Bapak Ibu selama ini, Bu, yang paling bagus mah pastilah kepemimpinan demokratis, Bu, mendengarkan pendapat, musyawarah untuk mufakat, begitu ya? Ya. Ternyata tidak semua Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memimpin sebuah organisasi, Bapak Ibu harus mampu menempatkan kapan Bapak dan Ibu menjadi pemimpin yang otoriter, kapan Bapak Ibu menjadi pemimpin yang demokratis, kapan Bapak Ibu menjadi pemimpin yang transformasional, kapan Bapak Ibu menjadi pemimpin yang visioner. Artinya situasional, maka ada istilah kepemimpinan situasional. Ya. Tentu kita harus mempertimbangkan kebijakan apa yang akan kita sampaikan. Bisa begini, misal kita sedang mau akreditasi Bapak Ibu, ya, dan jam 12 malam ini borang, kalau di istilah di SMA apa? Borang bukan? Sama juga ya? Borang akreditasi. Istilahnya apa? Yang instrumen itu bukan, Bu? Ya, instrumen-instrumen yang harus diisi itu apa istilahnya? Kalau dalam perguruan tinggi borang ya. Sekarang berubah lagi menjadi IPPA begitu. Nah, apapun itu istilahnya, misalnya sekarang kita harus sedang akreditasi. Hari ini kita sedang sedang deadline-nya harus mengumpulkan dokumen tersebut, Pak Denny. Iya. Ya? Evadirnya ya. Evadir, oke, isinya Evadir misalnya. Ternyata ada yang kurang nih, begitu, ya. Dan itu baru kita ketahui setelah misalnya pukul 10 malam. Apakah Pak Denny sebagai kepala sekolah harus melaksanakan kepemimpinan demokratis untuk menutupi kekurangan itu? Oh, pokoknya ini guru-guru ternyata yang menjadi tim itu sudah pada pulang, Pak Denny. Gak bisa dong, saya tidak menentukan. Tipe pemimpin yang paling bagus sudah tipe pemimpin demokratis. Saya tidak bisa menentukan sendiri. Saya harus tanya dulu nih ke Pak Mismar, ke Bu Revi, ke Bu Dewi. Keburu pagi, Bu. Oh, atau kaburu habis waktu apa dan sebagainya. Nah, ternyata dalam hal ini Bapak Ibu, dalam hal tertentu Pak Denny harus berlaku otoriter. Ya kan? Ya. Tidak peduli itu tidak disampaikan dulu, tapi yang penting menyelamatkan bahwa dokumen ini harus tersampaikan sebelum pukul 00 begitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu tadi mudah-mudahan paradigma Bapak Ibu sekarang sudah berubah, manakala tadi Bapak Ibu ditanya tentang kepemimpinan otoriter tuh semuanya tentang hal-hal yang negatif, tidak demikian. Tentu semua tipe kepemimpinan, jenis kepemimpinan memiliki plus dan minus. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nah, saya, Bu. Mangga, silahkan Pak Denny. Tadi menarik mengenai ini, Bu, ya. Ibu mencontohkan tadi ketika misalkan ada yang terlambat itu dipotong gaji atau potong honor. Oke. Nah, di lapangan itu, Bu, jadi ya memang manusiawi lah gitu ya. Ketika ada peraturan, maka ada istilah peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya. Nah, contoh kasus gini, Bu. Misalkan datang harus pagi atau jam 6 misalkan. Iya, sih datangnya dia jam 6. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah hilang, Bu. Absen doang. Nah, datang lagi pas ngabsen. Nah, gitu, seperti itu. Nah, itu gimana kita misalkan selaku pimpinan untuk istilahnya menangani masalah hal-hal seperti itu. Jadi memang kan kalau lihat secara tadi peraturan awal kan dia memenuhi ya, karena datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Tapi di sisi lain di tengah-tengah dia malah nggak ada di tempat gitu, nggak tahu entah kemana dan lain sebagainya. Datang lagi pas check out gitu ya. Itu seperti itu. Ya, terima kasih Pak Denny, menarik sekali. Mangga Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ada yang kasusnya sama di sekolahnya nih. Mangga silahkan. Saya boleh Ibu ya. Mangga, silakan Bu. Siapa? Bu Astri? Iya Ibu, saya. Mangga, silakan.
Iya Bu, saya tuh tertarik dengan kepemimpinan karena di sekolah saya itu ada istilah satu rumah dua cinta Ibu. Wes. Satu rumah. Kayak judul Ya keren. Allah, ya. Gimana tuh Bu Astri, lanjut ya. Iya, ada lokal 1 dan lokal 2. Jadi jarak antara dari lokal 1 sampai lokal 2 ini mungkin 200 meter. Jadi lokal 1 itu diisi oleh kelas 9 karena saya SMP ya Bu, jadi kelas 9 dan setengah kelas 8. Lokal 2 itu kelas 7 dan setengah kelas 8 juga. Jadi saya pengen banget punya kepemimpinan yang otoriter sekarang gitu karena karena saya merasa yang di lokal 2 ini ya tidak dapat perhatian dari pemimpin gitu Bu. Jadi ya udah terserah lah yang di lokal 2 itu mau gimana gitu. Jadi hal seperti itu Bu yang ada di sekolah saya. Terus bagaimana Bu Astri? Iya, jadi saya pikir ya memang berarti memang yang proses komunikasi ini memang harus dilakukan gitu karena saya tidak mendapatkan proses komunikasi seperti ini gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Astri. Jadi tadi Bu Astri bukan menanggapi Pak Denny, bukan ya? Hal yang baru ya? Jadi sharing aja Bu, sharing. Oh iya, oke. Sama Bu, itu kasusnya. Ya, beda kasus ya Bu Astri. Betul, saya pernah bersekolah di waktu SMK itu di 2 lokal yang berbeda Bu Astri dan memang ternyata ya hal-hal yang tidak diinginkannya cukup lebih banyak terjadi begitu ya, baik dari pihak gurunya maupun anak didiknya ya Bu Astri. Jadi kalau misalnya ternyata kalau upacara itu di lokal 1, kemudian setelah upacara mereka harus pindah ke lokal 2. Di tengah jalan itu mereka kemana saja Pak Denny, ada yang nyimpang heula, ada yang kemana, ada yang kemana. Begitu juga dengan gurunya, begitu ya, gurunya kan izin dari lokal 1 mau ke lokal 2, padahal di lokal 2 nggak ada, di lokal 1 nggak ada, begitu ya. Adanya di lokal 3 Bu. Di lokal 3 ya di luar biasa Bu Astri ya, tentu ini perlu penanganan khusus Bu Astri ya. Bagaimana tadi betul, ternyata kalau kata Bu Astri, Bu saya ingin jadi melakukan kepemimpinan otoriter. Ya ternyata dalam hal-hal tertentu Bu Astri dan siapapun Bapak Ibu, ternyata kepemimpinan otoriter perlu dilakukan dalam hal tertentu dan untuk menangani hal-hal tertentu, begitu ya Bu Astri. Ya, nah, betul, Bu. Oke. Kalau tadi kasusnya Pak Denny, kira-kira nih bagaimana? Tadi kalau aturannya kan tadi yang saya contohkan, harus datang tepat waktu misalnya ya. Kalau misalnya telat 15 menit akan dipotong. Ternyata kasus di Pak Denny itu terjadi seperti itu. Datangnya tepat waktu, di tengah-tengah menghilang. Menghilangnya kemana Pak Denny? Emang nggak dikunci gerbangnya Pak Denny? Belum ada gerbang kebetulan. Tuh salahnya itu, belum ada gerbang. Tapi kan Bu, gerbang itu berlaku buat siswa Bu, bukan buat guru. Oh, gerbang itu berlaku buat siswa, bukan buat guru. Atau berarti kan harus ada hal yang lain yang perlu. Pak Denny, mohon maaf, Pak Denny laku apa di sekolah? Kurikulum Bu. Oh, kurikulum. Oke. Nah, tentu dengan kasus Pak Denny seperti ini tentu harus ada hal-hal lain, peraturan lain yang mungkin diterapkan selain tadi. Ya kalau tadi kan saya hanya contohkan begitu. Ya. Datang tepat waktu, ternyata terjadi. Ini kan dianalisis dong sama Pak Denny. Oh Bu, ternyata misalnya di lapangan itu terjadi seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Begitu ya. Ketika saya akan menerapkan kebijakan tambahan atau peraturan tambahan, apa sih plusnya, apa sih minusnya? Tetap kembali lagi tadi Pak Denny melakukan analisis. Selamat lagi ya. Ya betul, ternyata kembali lagi tetap ke sana Pak Denny. Walaupun tentu ya Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin itu kata Pak Anies apa? Tidak terbang ketika di apa? Dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Iya, dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Bapak dan Ibu memang sudah menjadi resikonya di mana Bapak dan Ibu menjadi pemimpin, ya. Aya nu ngamusuhan, aya nu teresepen, aya nu muji-muji di tukangan, di depanan gitu ya, di tukangan padahal ngajejeleh gitu ya kalau istilah Sunda nama ya. Itu hal-hal yang sudah biasa. Jangan berharap bahwa Bapak Ibu ketika menjadi seorang pemimpin di sekolah, di organisasi, jangan berharap bahwa semuanya akan pro sama Bapak dan Ibu. Tentu itulah salah satu tantangan menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kita harus bersikap ya terhadap orang yang suka dan tidak suka. Ya memang kita harus berusaha untuk profesional. Tadi untuk kasus Pak Denny, satu salahnya belum ada gerbang Pak Mismar ternyata ya. Salah ya. Wah kata Pak Denny, Bu, walaupun ada gerbang itu hanya berlaku untuk siswa Bu, tidak untuk guru. Itu salah juga begitu ya. Sama di Pak Mismar juga ya. Ya, saya gini Bu, kalau bisa saya tambahkan sedikit. Ya, kebetulan saya itu kan di staf kepersonaliaan ya. Jadi di bagian komisi disiplinnya gitu. Jadi kami ada komisinya khusus gitu Pak. Beberapa orang yang memang untuk memantau kondisi guru-guru
di saat tadi ya, kayak misalkan aturan yang Pak Denny buat. Yang pertama, kami yang istilahnya yang memimpin itu harus pagi banget udah datang, nggak boleh nggak, kecuali sakit atau apa ya. Intinya kami sendiri harus menjadi teladan gitu ya. Untuk pertama gitu, pagi-pagi itu sudah harus di gerbang, malah lebih duluan gitu. Itu yang pertama untuk contoh pada yang lain. Yang kedua yaitu tadi ada komisi disiplin yang memang selalu mantau, dan itu memang perlu tenaga tambahan. Komisi disiplin tuh kata Pak Mismar. Ternyata memang ketika terjadi sesuatu ada tindakan yang lain, Pak Mismar, salah satunya tadi misalnya membuat komisi disiplin yang memang tentu kalau kita membuat bukan memunculkan, kita membutuhkan tenaga tambahan, tentu kita juga harus mengeluarkan dana tambahan, begitu ya Pak Mismar ya? Itu konsekuensinya Pak Denny ya. Ya, terima kasih Pak Mismar atas sharingnya ya Pak Denny. Mudah-mudahan hal-hal yang terjadi tadi Pak Denny contohkan bisa segera diatasi ya, tentu dengan membuat analisis, membuat kebijakan, membuat tadi sosialisasi, dan pada akhirnya menjadi accountable of action ya, hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu, ini yang penting yang perlu saya sampaikan dalam slide minggu lalu ya. Ternyata beginilah kalau mengajar di S2 ya, hanya 2 slide saja bisa berjam-jam Bapak Ibu ya, bukan seperti dalam slide itu penuh gitu ya dengan tulisan-tulisan yang dibacakan, bacaan bukan seperti itu. Ternyata pembelajaran andragogi itu seperti ini. Pembelajaran orang dewasa banyak sharing, banyak bertukar pendapat, dan tentu dari sanalah kita akan semakin banyak belajar. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang lainnya silakan Bapak Ibu ini bisa dibaca saja ya, tapi yang penting tadi adalah bagaimana unsur dan proses komunikasi dipahami dengan baik begitu. Ya, saya stop share dulu. Kita harus masuk ke pembahasan minggu ini tentang administrasi. Bentar. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah ada yang download di LMS? Belum. Yang ini belum, Bu. Oh, belum. Oke ya. Ya. Bapak dan Ibu, kita masuk ke administrasi kurikulum dalam pendidikan. Ini saya pakai background ya. Ya, setelah 2 minggu yang lalu Bapak Ibu memahami betul tentang administrasi, ya kita masuk sekarang ke inti dari administrasi kurikulum dalam pendidikan. Nah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya. Apa Bapak Ibu? Ada yang bisa membantu membacakan apa yang tertera dalam slide ini? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum? Oke. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum? Tentu saya jangan pakai slideshow, maaf, saya hilangkan dulu deh, berisik. Ya. Oke, sebentar. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum? Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan, mendengar kata kurikulum itu bukan hal yang baru ya Bapak Ibu ya? Ya, tentu sudah menjadi makanan sehari-hari begitu tentang kurikulum itu. Nah, sebelum kita lebih jauh kepada slide selanjutnya, saya ingin tahu dulu apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum? Apa itu kurikulum? Ya, Pak Denny, kurikulum tuh, Bu. Ya, Pak Denny, kurikulum, coba tolong dijawab. Nah, pengen dengar suaranya Pak Ihsan, Bu, dari tadi belum dengar suaranya. Ya, sama juga kurikulum, Bu. Oh, kurikulumnya. Pak Ihsan, sok, Pak Ihsan. Jawab dong, Pak. Harus dikeluarin dulu kartunya, Bu, Pak Ihsan itu. Ya, Bu. Ayo, mangga Pak Ibu, silahkan. Yang berani saja, yang berani bicara. Ya, Bu. Saya berani, Bu. Oh, berani, alhamdulillah. Luar biasa. Suara emasnya keluarin, Pak Ihsan. Pak Ihsan? Apa ya? Kurikulum itu sederhananya sebuah program terencana dalam bentuk muatan mapel atau program-program lainnya dalam suatu satuan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.
Guna mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Artinya apakah kurikulum di sini merupakan modal dasar? Ya, bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Bagaimana sebuah organisasi sekolah tanpa kurikulum, Bapak Ibu? Tidak punya dasar, Bu, kalau nggak salah. Tidak punya dasar. Oleh karena itu kurikulum dikatakan sebagai acuan, pedoman, sebagai kalau itu ada pondasi kegiatan pembelajaran. Pondasi. Kegiatan pembelajaran, pondasi, betul ya. Sehingga Bapak Ibu kita ya kadang kita tuh mengetahui istilah-istilah tertentu, tapi aduh Bu sangat sulit untuk dideskripsikan begitu ya kata Pak Ihsan ya. Pokoknya tahu ya Bu, nu kitu pokoknya nama ya anu ngalirkeun ayeuna diganti-ganti terus begitu ya. Nah, oke Bapak Ibu, tapi kita sepakati bersama bahwa kurikulum itu menjadi modal dasar ya dalam pencapaian tujuan sekolah dalam hal ini. Tadi kurikulum dikatakan sebagai pondasi, ya, sebagai acuan, sebagai pedoman. Oke, betul sekali Bapak Ibu. Ya, tentu kita sudah mengetahui bagaimana di Indonesia pergantian kurikulum itu seperti apa. Ya, Bapak Ibu, ini sejarah kurikulum di Indonesia dimulai dari kurikulum 47. 1947. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, ya. Kemudian 1952 berapa sih jaraknya? 5 tahun, Bu. 5 tahun. Ke kurikulum 1968? 16 tahun. Berapa tahun, Pak Ihsan? 16 tahun, Bu. 16 tahun. Yakin? Yakin, Bu, 52 sampai 68. Oke. Kemudian masuk ke kurikulum 1975. Itu 8 tahun. 8 tahun. Oke, next. Masuk ke 84? Itu 9 tahun. 9 tahun ini ada istilah CBS acul budak sina anteng tehnya Pak Ihsan ya? Oh, mohon Bu eta favorit, Bu. Metode favorit. Yang tugas Pak Ihsan ngaleosnya. Catat buku sampai habis, Bu. Catat apa? Catat buku sampai habis. Oh, sampai habis, luar biasa memang ya. Nah, kemudian dari 84 ke 94 Bapak Ibu? 10, 10, Bu. 10. Dari 94 ke 2004? 10. 2004 ke 2006? Ini ajaib 2 tahun. Nah, ini. 2 tahun, luar biasa. 2 ya. tahun. 2 tahun dari KBK ke KTSP. Kemudian dari 2006 ke 2013? 7 tahun. 7 tahun. Ada kurikulum 2013 revisi. Akankah ada kurikulum baru lagi? Sekarang sudah dimulai belum di sekolah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Hampir. Belajar? Belum, Bu, secara yuridis belum. Tapi mungkin sudah ada secara sekolah piloting? Udah ada. Sudah ada? Sudah ada, Bu. Ya. Oke, bagaimana rasanya Bapak Ibu pindah dari kurikulum 2013 ke kurikulum baru? Apa kalau di sekolah dinamakannya apa? Kurikulum apa? PK kalau di SMK, Bu, pusat keunggulan. Pusat unggulan. Pusat keunggulan, PK. Pusat OPK, pusat keunggulan. Iya. Kalau SMK. Ini sinyalnya mati apa gimana? Kayaknya Bu Nitanya kelempar ya. Iya. Kelempar kemana? Kelempar kemana? Udah Pak Ihsan aja yang gantiin. Pak Ihsan lanjut. Saya juga sama. Sejarah kurikulum Pak Ihsan. Itu kurikulum PK. Apa itu? Iya, PK tolong dijelasin. PK coba Pak Ihsan sudah kurikulum tadi. Kurikulum PI. Iya, saya mah beda jalur kurikulumnya di SMA, Pak Denny kan di SMK. Nah. Ya mohon maaf Bapak Ibu, saya terlempar ya. Oke. Nah tadi di SMP ada yang di SMP kan Bu Astrid di SMP istilahnya apa? Kalau Bu Diana tuh di Bogoraya ya? Iya Bu. Bogoraya tuh apa SD? SMP-nya ada kan? Dari TK sampai SMA ada. Oke. Kalau Bu Diana di mana tugasnya? Saya di SD-nya. Di SD-nya. Kurikulumnya menggunakan apa? Kalau SD pakai yang kami kan sekolah SPK, sekolah satuan pendidikan satuan. Ya, yang SPK itu
sekolah yang menerapkan 2 kurikulum yang diakui oleh pemerintah sebenarnya. Salah satu kurikulum nasional dan kurikulum luar yang dipakai. Yang internasional, Cambridge. Bukan IB, Bu. Oke. Nah, tapi yang kurikulum lokalnya mengikuti pemerintah kan? Harus, Bu. Paling enggak kalau SPK itu 3 subjek utama itu harus ikut pemerintah. Bahasa Indonesia, agama, dan PPKN harus ada. Walaupun pada dasarnya sebenarnya kan ngikutnya sebenarnya kurikulum 2013. 2013 itu sebenarnya hampir sama dengan IB kalau saya lihat sih. Jadi pemerintah tuh ngasih framework gitu, cara berpikir atau apa namanya guidance aja, tapi kemudian yang ngisi itu kan gurunya. Nah, itu memungkinkan banget untuk di sekolah seperti sekolah kami untuk mengadaptasi sebenarnya. Jadi nggak terlalu susah sebenarnya karena thematic base itu sangat membantu ya sebenarnya untuk bisa inline dengan itu. Dan sebenarnya kalau dilihat lagi semua kurikulum itu flow-nya sama, nggak pernah ada kurikulum baru yang totally different sama yang sebelumnya itu nggak pernah ada. Jadi kurikulum 2013 itu, sebenarnya saya juga dulu ikut-ikutan ngerjain yang 2013. 2013 itu nginduknya sama Bu ke 2004 KBK. KTSP itu sebenarnya juga KBK, hanya sekolah diberikan kesempatan untuk mengelola sendiri kurikulumnya, makanya disebutnya KTSP, Satuan Pendidikan. Oleh karena itu kurikulum 2013 itu sebenarnya kontennya itu ngikutin KBK, karena itu yang sudah para ahli udah ngelihatin lah sequence-nya segala macam udah benar, hanya saja kurikulum 2013 itu ditambahkan dengan cara berpikir kritis yang sebenarnya memang diperlukan untuk perkembangan siswa saat ini ya, karena kalau enggak ya kayak dulu lagi CBSA yang wadidaw banget lah apa kata guru gitu. Nah, kurikulum 2013 itu sebenarnya challenge-nya justru di guru bukan di anak. Gurunya agak gagap untuk karena biasanya diatur, dibuatkan di kurikulum 2013 itu sebenarnya dikasih ruang untuk bisa memodifikasi, membuat yang sesuai dengan yang ada di lapangan, tapi banyak guru tidak cukup. Saya bisa ngomong ini karena kebetulan dulu ikut ke ikutan jadi narasumber, terus kemudian ke sekolah-sekolah untuk untuk sosialisasi kurikulum 2013. Jadi sebenarnya challenge-nya memang banyakkan di guru. Tapi good things-nya atau good news-nya itu sebenarnya guru-guru muda itu sangat siap dengan kurikulum 2013 karena mereka guru-guru muda ya, guru-guru yang karena ini terus terang ya, ini terus terang ini terjadi di sekolah itu senioritasnya gede banget. Sehingga guru-guru muda itu setengah mati mengikuti pola lama, padahal mereka sebenarnya punya cara berpikir sendiri yang sudah berbeda gitu. Nah, kurikulum 2012 sebenarnya ngasih ruang banyak di situ, di mana dikasih dikasih stimulus baru gitu, sehingga guru itu jadi lebih percaya diri aja gitu mencoba hal ini. Nah, ini restriksi terbesarnya justru dari guru-guru ya biasa seperti tadi dijelaskan, setiap perubahan selalu ada resistensi. Persoalannya adalah gimana kita menghadapi resistensinya. Nah, kurikulum berikutnya 2017 sebenarnya hanya revisi aja karena beberapa KD-nya yang disesuaikan. Kemudian yang baru yang sekarang yang dibilangnya hidden kurikulum itu sebenarnya hidden-nya itu sebenarnya literally hidden karena pemerintah itu mau separuh-separuh dulu gitu, kayak ngasih pilot schools dulu yang disebut dengan kurikulum sekolah merdeka, itu hanya pakainya untuk ke sekolah-sekolah yang mendaftarkan diri sebagai sekolah penggerak. Saya tanya di SD ya, kalau di kuliah di SMA SMP saya udah nggak mengikuti. Tapi pada dasarnya sama yang dipikirkan oleh Nadiem itu sebenarnya Mas Menteri dengan segala hormat itu tuh sebenarnya memperkaya kurikulum 2013. Jadi fondasinya 2013 di mana guru dirangsang untuk berpikir kritis, mandiri, berani, aktif, kreatif dan segala macam itu. Kemudian 2017 dikembangkan lagi, dikasih ruang lebih banyak lagi untuk bisa begitu. Makanya musuhnya, ini kok jadi ngomong ini, musuhnya yang kemarin Pak Nadiem bilang tuh musuhnya kurikulum itu adalah keseragaman. Kurikulum yang baru itu sebenarnya ngasih ruang untuk seragam itu nggak betul, uniformity itu nggak betul karena tidak menunjukkan keunikan masing-masing anak untuk masing-masing sekolah. Nah, persoalannya adalah siap nggak untuk mencari atau menggali keunikan, memanfaatkan yang ada. Makanya tadi kalau ngomongin SWOT itu ya harusnya semua sekolah itu sudah ada di kepala lah, itu nggak perlu
Di satu-satu gitu seharusnya di kepala pasti udah ada ini, lalu kita gimana, harus kayak gimana, kita punya apa, kemungkinannya seperti apa, nah semua sebenarnya itu bisa dikelola. Makanya saya cukup bersyukur kalau guru sekarang itu memang diberdayakan banget cara berpikirnya, karena tuntutannya begitu, anak-anak kita udah jauh lebih pintar sebenarnya dari kita. Yang kita bantu adalah sebenarnya cara berpikirnya, cara berpikir kritis, kreatif yang tadi kemarin disebutkan oleh Pak Ian, yang kemarin itu 4C itu, pertanyaannya adalah, are we there? Guru-guru, kita percaya nggak sama itu, dan kita melakukan itu atau enggak gitu, kita nggak bisa berharap banyak dengan kurikulum, nggak bisa banyak ke anak-anak kalau kitanya sendiri nggak ada di sana gitu. Betul. Ya luar biasa Bu Diana, ya sangat menarik nih luar biasa. Diana, ya. Diana, diam-diam tapi ketika sudah betul. Sudah disentuh ternyata bisa panjang lebar dan berbobot sekali. Dia menghanyutkan, Bu. Dia enggak. Karena Bu Diana kan ya masih pertemuan ketiga, Bu Diana masih beradaptasi nih, meraba-raba teman-teman seperti apa ya ketika saya berkomentar, apakah diapresiasi, apakah mungkin ya dicuekkan atau apa begitu ya, masih mencoba untuk tadi mungkin kalau ini ranahnya masih adaptasi. Ya terima kasih Bu Diana, betul Bu Diana, sebenarnya pada dasarnya kurikulum itu tentu memiliki tujuan yang positif ya, kurikulum apapun itu, dimulai dari kurikulum 47 sampai kurikulum yang sekarang ya, dan tidak ada sebenarnya Bapak Ibu perubahan kurikulum itu totality begitu ya, semuanya berubah, tidak ya. Tadi kalau misalnya di dalam kurikulum 2013 ini benar-benar memberdayakan guru dan pendekatan yang dilakukan adalah student center ya, bagaimana kita mengeksplor kemampuan siswa dengan tentu tadi kata Bu Diana, tidak hanya butuh siswa, tapi kalau kita sendiri belum siap bagaimana ya. Di era pembelajaran abad 21 ini kalau tidak salah di apa ini ada ya, nanti pembahasannya di Tasim ini pembelajaran abad 21. Jadi bagaimana unsur-unsur pembelajaran abad 21 diterapkan, yaitu 4C itu, mulai dari creative thinking, kemudian collaboration, communication, kemudian satu lagi apa ya, creative, collaboration, communication, kemudian creative thinking, apa satu lagi, critical thinking. Critical thinking. Bagaimana ternyata sekarang Bapak Ibu harus mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Begini Bapak Ibu, kembali ke kepemimpinan Bapak Ibu. Saya katakan begini, saya ingin tanya, apakah Pak Soekarno itu berhasil memimpin Indonesia dengan gaya dan tipe kepemimpinannya? Hasil. Yakin berhasil? Ya, bukti Indonesia merdeka. Berhasil, oke. Nah, apakah ya kalau tipe era Indonesia sekarang dipimpin oleh tipe pemimpin Pak Soekarno, yakin berhasil? Oh, belum tentu. Ya, belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Dulu juga banyak beda zaman. Kenapa? Beda zamannya. Kalau beda zaman emang apa yang berubahnya Bapak Ibu? Tuntutannya berbeda. Tuntutannya berbeda, tantangannya berbeda. Tantangannya berbeda. Peluang. Ya? Nah, begitu pula yang terjadi di dalam dunia pendidikan Bapak dan Ibu. Ya kalau misalnya dulu misalnya ketika saya SD dilempar apa penghapus yang keras itu oleh guru, kami tidak bereaksi apa-apa, tapi ternyata berhasil kok Bu. Misalnya, orang tua saya Bu tidak berpendidikan tinggi tapi dia mampu begini. Nah, apakah kalau sekarang misalnya anak-anak sekarang generasi apa ini? X, Y, Z? Ya. Generasi sekarang ini dipimpin oleh tipe guru ketika Bapak Ibu SD akan berhasil? Berhasil. Tipe apa yang sedikit-sedikit misalnya harus diam, tidak boleh bergerak, tidak boleh lirik kiri kanan. Ya, pokoknya harus mendengarkan, komunikasi satu arah, tidak boleh bertanya ketika guru bisa bla 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 dan lain sebagainya. Apakah yakin berhasil? Sekalipun orang tua Bapak Ibu itu berhasil dididik dengan cara seperti itu. Kabur tidak bisa langsung digebot pakai penggaris yang yang kayu itu. Ya, betul, kemudian dilempar, kemudian suruh berdiri. Nah, apakah yakin itu berhasil sekarang Pak Ibu? Walaupun dulu berhasil. Bu, malah datang polisi, Bu. Betul, ternyata. Kedua penggaris panjang juga udah nggak ada, Bu, sekarang. Kenapa? Penggaris panjang tidak ada? Jadi harus dipakai gitu. Udah pakai proyektor aja. Betul. Nah, ternyata Bapak dan Ibu kembali lagi ternyata berbicara tentang administrasi pendidikan juga tidak lepas dari kepemimpinan, ya. Bapak dan Ibu tidak bisa bersikap berperilaku hal yang sama di dalam era yang berbeda. Begitu juga dengan kurikulum Bapak dan Ibu, ya. Kurikulum terus diperbaharui tentu tujuannya tetap positif. Walaupun tentu tadi dalam bagaimana
proses komunikasi untuk sosialisasi kurikulum itu disampaikan dengan baik atau tidak, memenuhi tahapan itu atau tidak, begitu kan ya? Gitu. Saya jadi teringat ketika waktu itu Pak Anies Baswedan ditanya oleh wartawan ketika beliau pertama kali menjadi menteri, kemudian kan beliau punya kebijakan untuk beberapa sekolah dikembalikan kepada KTSP Bapak Ibu dengan alasan bla 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 bla, begitu ya. Nah, kemudian sempatlah Pak Anies ditanya oleh wartawan, Bapak, menurut Bapak bagaimana dengan kurikulum 2013 itu? Jawaban Pak Anies adalah kurikulum 2013 itu bagus. Ya, tapi saya ingin memberikan simulasi. Ketika misalnya Anda sebagai pemanah, ada seorang pemanah. Kemudian dia mencoba untuk fokus memanah, dia diberikan penembak itu apa? Ya penembak bukan pemanah waktu itu, sama saja sebenarnya konteksnya mah begitu. Nah kemudian peluru ya, kemudian dia diberikan pistol, kemudian dia isi pelurunya, dia tunjukkan pada sasarannya, ternyata meleset Bapak Ibu. Dia ganti lagi pelurunya, dia masukkan lagi, dia arahkan pada sasaran lagi, ternyata meleset. Kembali lagi, dia ganti pelurunya, dia tembakkan lagi ke sasarannya, ternyata meleset Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang salah? Yang menembaknya, Bu. Snipernya. Yang menembaknya. Kenapa Pak Denny? Karena kan kalau kalau kita menyalahkan si pistolnya itu kan pasti udah apa istilahnya? Jadi pistol sudah benar untuk menembak. Sudah benar belum alatnya? Alatnya sudah benar belum kalau pistol itu untuk menembak? Kalau pistol air pasti meleset terus, Bu. Alatnya sudah tepat Pak Denny. Pistol. Kemudian kenapa meleset-meleset terus tuh? Lagi galau penembaknya. Kan ada istilah the man behind the gun, Bu. Oh gitu Pak Denny. The man behind the gun, ya. Oke. Jadi maksudnya gimana kalau kita, kenapa sih Pak Anies ditanya kurikulum kok mensimulasikannya ke sana? Ya kira-kira tadi kalau kata Pak Denny, oke Bu, salah penembaknya. Ada yang lain mungkin berpendapat Bapak Ibu, apakah mungkin salah pelurunya? Pak Mismar? Siapa yang salah Pak Mismar? Kalau meleset lagi sudah 3 kali diganti nih. Anginnya kenceng. Anginnya kenceng. Jadi meleset. Ada lagi yang lain? Strateginya siapa yang salah Bu Nila? Strateginya kalau menurut saya sih Bu ya. Strateginya. Strategi yang teknis ya. Satu didikannya, cara menggunakan snipernya, cara menunjukkan sasarannya. Kalau contoh yang Pak Denny sampaikan Bu ya, kenapa kok meleset ya, bisa jadi tadi kategori karena angin kencang. Dia nggak tahu siapa kemana yang harus didikan. Kalau saya walaupun megang pistol ada bisasan, tapi kalau saya nggak tahu tenisnya saya nggak akan kena pasti meleset terus. Iya. Kecuali nembak suami saya waktu itu langsung dapet. Oh gitu. Itu mah Benten atau Bu Nila. Itu kira ditembaknya, nembaknya. Bu Nila nembak duluan ya? Iya kayaknya gitu. Nila duluan. Karena suami Bu Nila sudah tersandra duluan, jadi gampang ditembaknya. Luar biasa nih Bu Nila ya. Pak Ibu. Pak Isan mau menambahkan. Pak Isan punya pendapat berbeda. Nah begini Bu kayaknya. Pistol dan orang. Karena kurikulum itu kan acuan. Lalu terkait dengan berbagai komponen. Ada pelaksananya mungkin guru dan sebagainya. Bisa jadi bisa jadi situasi zamannya akan tuntutan itu. Mungkin Pak Anies menganalogikannya, ada yang sekolah yang lebih cocok menggunakan ke KTSP, ada yang lebih cocok menggunakan kurikulum 2013, tergantung kesiapan mereka. Mungkin dianalogikan menembak itu, ya mungkin sekolah ini cocok punya masih memakai KTSP karena persiapan sarana dan prasarana pendukungnya. Mungkin ada yang sudah siap dengan kurikulum 13 karena sarana dan prasarana pendukungnya sudah siap. Maka kurikulum waktu itu yang sekolah yang masih menggunakan KTSP diberi keleluasaan, masih diberi kesempatan beberapa tahun sebelum pelaksanaan kurikulum 2013 itu diwajibkan secara nasional begitu.
Oke, terima kasih Pak Isan, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu, apapun pendapatnya, ternyata menurut Pak Anies adalah kita analogikan bahwa peluru itu adalah kurikulumnya. Itu kan tadi ketika disampaikan bahwa pelurunya itu diganti dengan yang baru. Ya, ternyata tetap meleset. Diganti lagi dengan yang baru, tetap meleset. Dianalogikan bahwa kurikulum itu adalah, peluru itu adalah kurikulumnya. Nah, lalu siapa yang salah? Ya orang yang menembaknya. Artinya dia belum ya, profesional. Dia belum ahli, belum profesional. Nah, begitu juga Bapak Ibu. Kurikulum apapun ketika diganti, kurikulumnya bagus, terutama kurikulum 2013 yang mengedepankan nilai-nilai ya, sehingga ada KI 1, KI 2 itu ranah nilai ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu di KTSP itu yang diunggulkan adalah kognitif, sementara dalam K13 yang diunggulkan adalah kompetensi intinya, yaitu nilai, tentang nilai-nilainya. Nah, ternyata kurikulumnya sangat bagus Bapak Ibu, tetapi SDM kita di lapangan belum siap untuk mengimplementasikan itu secara menyeluruh. Begitu. Sehingga tadi maka kalau kata Bu Diana, Bu, tidak ada yang berubah total ya keseluruhan. Memang tidak ada begitu. Intinya ada pembaruan-pembaruan yang disesuaikan dengan zaman. Oleh karena itu nanti kita akan lihat kenapa kurikulum perlu diperbaharui, karena memang disesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, tadi kembali Bapak Ibu bahwa ternyata kurikulum apapun yang dicetuskan oleh pemerintah sejatinya adalah bagus. Tetapi kesiapan kita SDM pendidikannya belum siap untuk mengimplementasikan itu semua, dan itu butuh proses yang tadi harus melalui tahapan-tahapan komunikasi yang sampai ada pada pertanggungjawaban untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum tersebut. Ya, oke, kita lanjut dulu. Ya, ini Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu tadi juga Bu Diana sudah sempat menyinggung. Ya, ini dari segi ini berbasis praktis ya, K13 itu kemudian MAPEL berkontribusi pada semua ranah kompetensi, materi dan proses diturunkan dari produk, penekanan keselarasan rencana, kegiatan dan hasil, keseragaman materi, proses dan hasil, penilaian proses dan hasil secara utuh, serta menggunakan tema populer sebagai konteks. Ya, tentu perubahan menjadi K13 itu bukanlah hal yang sebulan 2 bulan Bapak Ibu, tentu sudah berdasarkan kajian dan lain sebagainya. Namun ya tadi mungkin banyak faktor ketika tadi si penembak itu meleset lagi. Salah satunya adalah dari SDM-nya. Kemudian tadi ada yang bilang Bu angin kencang dan sebagainya. Tentu ada faktor-faktor lain Bapak Ibu ya yang menghambat implementasi kurikulum 2013 itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ya kita masuk ke makna dari kurikulum Bapak Ibu. Ya, ini kalau kita lihat dari secara bahasa, ya kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, ya yaitu kurir dan kurere. Ya, kurir itu adalah pelari, sedangkan kurere itu adalah tempat berpacu. Jadi ini diambil dari istilah olahraga Bapak Ibu kurikulum itu, ya yang diadaptasi kemudian menjadi istilah pendidikan. Seperti halnya saya sampaikan, istilah supervisi itu diambil dari istilah bisnis, ya. Istilah produksi, tapi kemudian diadaptasi oleh istilah pendidikan. Begitu juga dengan kurikulum Bapak Ibu. Jadi dulu itu istilah kurikulum adanya di istilah olahraga. Itu bagaimana seorang pelari dapat mencapai tujuan tepat waktu, begitu. Ya. Jadi mencapai tujuan tepat waktu dengan baik ya, dengan tepat waktu begitu. Nah, kemudian diadaptasilah oleh kita dunia pendidikan istilah kurikulum tersebut. Yang pertama ini ada pengertian dari Vigood. Ya, kira-kira apa Bu Diana? Nomor 1 itu. Menurut Vigood, apa sih makna dari kurikulum itu? Kita tahu aja Bu Diana pinter bahasa Inggris. Bu Atin, ya, Bu Atin bisa di sini. Saya kasih tahu Bu Astri guru bahasa Inggris, Bu. Pasti dia lebih. Kirain Bu Atin jago Bu. Ayo Bu Astri, ayo. Saya nggak mau nunjuk kalau sekarang ya kan ibu bapak juga suka gini, anak-anak, ayo siapa yang berani, ibu guru kasih apa begitu ya. Kan gitu kalau anak-anak, masa ini udah pemberian andragogi harus saya suruh-suruh Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu silakan. Tapi kalau apa makna nomor 1 itu? Ya Bu Diana. Saya kirain Bu Astri. Ya, Bu Astri. Bu Diana, ayo Bu Diana semangat. Maknanya apa sih dari definisi menurut Vigood ini? Kalau yang pertama sih kata kuncinya sih ada di sistematik tadi sih, sistematik group of course atau subjek yang diperlukan. Jadi sama kayak tadi dibilangnya Pak Isan sebenarnya.
Ini kurikulum adalah subjek mata pelajaran yang grup mata pelajaran yang tersistematis ya, yang diperlukan supaya si studentnya itu atau seorang yang ini memiliki keahlian tertentu, major field dari yang studinya dia sendiri. Oke, kalau yang kedua? Kurikulum seperti subjek. Oke. Kurikulum ini kalau literally ya Bu ya, mohon maaf kalau saya salah. Literally-nya sih sumber daya. Kurikulum is resources of subject matters to be mastered. Oke. Kurikulum itu sebenarnya adalah di IB juga ada nih sebenarnya, ada matters to be mastered, itu ada hal-hal yang perlu dikuasai oleh student. Oleh karena itu kan tergantung nih kebutuhan. Misalnya sekolah A yang perlu di mastery, kalau bahasa Indonesia mastery ya kalau nggak salah. Yang perlu di mastery itu apa? Ada kelas 1 tuh yang perlu di master itu apa? Nah, itu adalah kumpulan dari resources. Kalau di sini lebih ke sumber-sumber ini bisa jadi sumber informasi, sumber daya manusia, sumber-sumber yang kumpulan dari itu tadi yang si anak itu akan suatu saat akan mastery gitu, akan pinter melakukannya gitu. Kira-kira. Oke, terima kasih Bu Diana. Betul ya Bapak Ibu. Jadi ini menurut Figood ini bahwa kurikulum itu merupakan sekumpulan mata pelajaran subjek ya yang bersifat sistematis yang diperlukan untuk lulus sebenarnya ya, untuk mendapat ijazah dalam bidang studi pokok tertentu. Itu kurikulum menurut Figood. Ya, tadi yang kedua juga sudah disampaikan oleh Bu Diana bahwa kurikulum ini merupakan serangkaian mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi semua itu tadi kalau Bapak Ibu tidak salah mengatakan bahwa kurikulum itu sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai fondasi untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan dalam hal ini. Ya, oke. Next. Oh, sebentar. Oh, ini. Ya, Bapak Ibu, tadi kalau itu dalam artian yang sempit. Ya, sekarang kita bicara kurikulum dalam artian yang luas. Mangga, Bu Astri. Ya, tadi ada bocoran dari Bu Diana, Bu Astri guru bahasa Inggris. Ya, oke. Kira-kira makna nomor 1 dan nomor 2 itu seperti apa menurut Ronaldo dan Ragan? Silakan Bu Astri. Oke Bu, kalau nomor 1 bahasa Inggris yang cantik lagi Bu, ada tambahannya. Alhamdulillah. Ya, maka Bu Astri. Jadi kalau untuk pengertian nomor 1 bisa diartikan seperti ini kali ya Bu. Semua pengalaman yang ditawarkan kepada pelajar ya Bu ya, learners itu ya, di bawah suatu organisasi atau arahan dari sekolah. Betul. Yang selanjutnya? Semua pengalaman dari anak-anak yang dimana sekolah menjadi tanggung jawab sekolah. Betul, ternyata sama maknanya ya Bu Astri, dari Dol maupun dari Ragan. Bahwa kurikulum dalam artian luas ini adalah meliputi semua pengalaman Bapak Ibu. Kemarin kita bicara tentang pendidikan itu adalah pengalaman. Ya, ini kembali ternyata bahwa kurikulum ini merupakan semua pengalaman yang disajikan kepada peserta didik di bawah bantuan atau bimbingan sekolah. Begitu juga yang dinyatakan oleh Ragan. Menurut Ragan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman murid di bawah tanggung jawab sekolah. Nah, ini yang ditekankan adalah tanggung jawab sekolah Bapak Ibu. Ya, ternyata walaupun kurikulum dibuat oleh pusat, ternyata yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah pihak sekolah. Ya, bagaimana pihak sekolah mampu menginterpretasikan kurikulum yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Oke, itu makna kurikulum yang tentu saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu sekilas tentang kurikulum yang tentu tidak perlu saya bahas lebih dalam karena istilah tersebut sudah tidak asing lagi di pikiran ya Bapak dan Ibu, dan hal-hal yang selalu Bapak Ibu temukan di lapangan. Oke, nah kita masuk ke administrasi kurikulum. Ya, apa Pak Ibu? Ada yang minta uang dulu, Pak Denny minta uang. Ibunya lagi ngajar minta uang, padahal ibunya belum dapat honor ya. Ya, nah Bapak Ibu kita masuk ke administrasi kurikulum. Bapak Ibu tentu sebelum dibawa ke ranah kurikulum, Bapak Ibu sudah mempelajari tentang apa sih itu administrasi dan bagaimana fungsi-fungsinya dan lain sebagainya. Nah, kita bicara tentang administrasi kurikulum. Ya seperti halnya manajemen Bapak Ibu, tentu bicara tentang manajemen administrasi itu masih luas.
tentu kita bicara manajemen pendidikan. Dalam manajemen pendidikan itu ada manajemen sekolah, ada manajemen kelas, ada manajemen kurikulum dan lain sebagainya. Nah, begitu juga bicara tentang administrasi, ya. Administrasi masih luas. Kita masuk ke dalam administrasi kurikulum. Nah, ini saya simpulkan ya, 2 kesimpulan terkait dengan administrasi kurikulum, bahwa administrasi kurikulum adalah administrasi yang ditunjukkan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa administrasi kurikulum adalah segenap rangkaian proses usaha bersama yang sadar, yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kurikulum dalam rangka memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran dengan memusatkan upaya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar peserta didik. Nah, Bapak Ibu, dari artian sederhana seperti itu, jadi apa sih yang Bapak Ibu maknai tentang administrasi kurikulum itu? Apa yang ada di dalamnya tentang administrasi kurikulum ini? Silakan, ada yang mau berpendapat dulu? Enggak? Boleh lanjut dulu ya, lanjut dulu saja. Ini waktunya sudah ini. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini ruang lingkup administrasi kurikulum. Saya mengatakan bahwa ketika saya membaca RPS tentang mata kuliah ini, TASIM ini, di sana ada administrasi garis miring manajemen, ya. Administrasi garis miring manajemen. Ternyata Bapak Ibu, istilah administrasi dan manajemen kita sudah tahu di awal, ya, lingkupannya lebih luas administrasi, kemudian baru istilah manajemen. Nah, ini ada ruang lingkup administrasi, ternyata tidak lepas dari apa? Dari apa Bapak Ibu? Keempat hal ini tidak lepas dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen. Ternyata tetap tadi kalau dikatakan bahwa kurikulum itu adalah pedoman, ya, pedoman yang menjadikan acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran, gitu. Ternyata hal-hal tersebut perlu dikelola dengan baik, perlu dimanage dengan baik. Maka ada istilah perencanaan kurikulum. Ada pengorganisasian kurikulum. Ada pelaksanaan kurikulum, dan tidak lupa ternyata dalam administrasi kurikulum perlu evaluasi kurikulum. Nah, perubahan-perubahan kurikulum dari satu ke yang lainnya tentu sudah melewati tahapan-tahapan ini. Saya yakin perubahan dari KTSP, ya, KBK ke KTSP dan seterusnya sampai K13 dan sekarang yang digembar-gembar Mereka Belajar Kampus Merdeka, yakin tujuannya baik, tujuannya positif, ya, dan tidak lepas dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan tapi sayang sekali Bapak dan Ibu, ya, ketika misalnya sebuah organisasi, dalam hal ini administrasi kurikulum, juga harus dikelola dengan baik, seharusnya sampai tahapan ini terlewati. Tapi karena tadi pergantian yang cukup singkat dari waktu ke waktu, ya, dicontohkan misalnya ternyata kita ganti menteri, ganti kebijakannya, rasanya saya sudah pernah menyinggung itu. Bagaimana ternyata menteri baru diangkat, sekian bulan sudah diganti. Padahal barangkali menteri tersebut sudah merencanakan, sudah mengorganisasikan, belum sampai pada tahap pelaksanaan secara utuh, tapi sudah diganti. Ketika diganti, apakah melanjutkan? Kan tidak. Walaupun tentu ada bagian-bagian tertentu yang dilanjutkan, tapi pada nyatanya adalah ganti lagi kurikulum. Baru dimulai lagi, mungkin baru sampai pada tahap perorganisasian, sudah diganti lagi. Ya, sehingga itulah yang terjadi di Indonesia, yang mungkin salah satu, ya, hal yang menyebabkan mohon maaf misalnya belum meratanya kualitas pendidikan Indonesia karena pergantian kurikulum yang tadi mungkin tidak melewati tahapan-tahapan sampai pada tahap evaluasi yang sesungguhnya, gitu Bapak Ibu, ya. Jadi di dalam ruang lingkup administrasi ini tidak lepas dari fungsi-fungsi manajemen. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum yang tentu, ya, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mengetahui ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum. Pertama, fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Kita langsung lanjut saja. Ya, ini fungsi penyesuaian Bapak Ibu. Dalam fungsi administrasi kurikulum, fungsi penyesuaian ini adalah kemampuan pendidik untuk menyesuaikan bahan ajar, terjadinya perubahan kurikulum karena adanya perubahan zaman yang semakin berkembang. Nah, ini tadi sudah kita bahas Bapak Ibu. Jadi,
pergantian kurikulum itu tidak terjadi begitu saja karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka kurikulum menyesuaikan pada kebutuhan dan perkembangan zaman. Tadi saya katakan, apakah dulu ketika misalnya CBSA itu berhasil mendidik ya orang-orang terdahulu menjadi orang-orang sukses? Yakinkah sekarang jika CBSA masih diterapkan akan sukses juga? Belum tentu, karena zamannya berbeda tadi kata Pak Denny, ya. Tantangannya berbeda, kesempatannya berbeda, peluangnya berbeda. Inilah salah satu fungsi dari administrasi kurikulum. Yang kedua adalah fungsi integrasi, ya, di mana kurikulum berfungsi sebagai kesatuan proses dalam mengintegrasikan potensi-potensi peserta didik agar peserta didik menjadi pribadi yang unggul. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadikan pendidik menjadi peserta didik menjadi pribadi yang unggul tadi bukan hanya dalam hal kognitifnya, tapi juga afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, Bapak Ibu berhasil mendidik anak, ya, belajar itu dikatakan berhasil manakala ada perubahan tingkah laku. Ya, menurut para ahli dikatakan bahwa belajar ada proses perubahan tingkah laku, ya, yang ditandai adanya perubahan dalam ketiga ranah. Adanya perubahan kognitif, kemampuannya bertambah, secara etika dia juga lebih baik, dan secara psikomotorik dia lebih baik. Artinya bahwa ternyata seseorang dikatakan berhasil manakala ketiga ranahnya itu berubah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat seseorang yang sudah berpendidikan tinggi, taruh misalnya dia sudah doktor, ya, sudah S3, yakin kognitifnya bertambah? Yakin, insya Allah, ya. Mungkin walaupun tidak maksimal misalnya begitu, ya. Tapi yakin secara pengetahuan dia bertambah. Tapi ternyata dia sering sekali mengejek orang lain, merendahkan pendapat orang lain, mencaci orang lain, menghina orang lain. Apakah yakin bahwa dia dikatakan berhasil? Afektifnya tidak bertambah, berarti. Secara teori tidak, begitu Bapak Ibu. Ya, karena ternyata hanya berubah dalam ranah kognitifnya saja, sementara afektifnya tidak berubah. Ya, jadi kembali saya tekankan Bapak Ibu bahwa seseorang dikatakan berhasil belajar manakala dia memiliki perubahan dalam tingkah laku yang tiga ranah tadi, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya katakan, Bapak Ibu, koruptor itu memang tidak berpendidikan tinggi. Realitanya bagaimana? Mereka berpendidikan tinggi, tapi kenapa? Kenapa mereka mengatakan itu? Ternyata mereka belum berhasil di dalam belajar karena ya ranah afektifnya tidak tersentuh. Oleh karena itu tugas guru adalah ya tadi yang saya katakan mengajar, mendidik dan melatih. Bukan hanya mentransfer pengetahuan. Gampang Bapak Ibu, di zaman sekarang Bapak Ibu tidak perlu kuliah S2 kok untuk mencari tahu apa sih administrasi pendidikan, tinggal googling, tinggal searching. Tapi kan bukan itu. Ya, bagaimana tadi selain ranah-ranah kognitif yang perlu dikaji, didiskusikan, didiskusikan bersama, tentu ada perubahan tingkah laku Bapak Ibu. Jadi kadang saya suka nyengir, tahu Bapak Ibu nyengir ya? Saya suka nyengir sendiri kalau lihat orang gitu, baru misalnya lulusan S2 atau S3, kemudian songong, ya, membusungkan dada, menganggap orang lain rendah gitu. Saya belajar sama profesor-profesor, ternyata beliau dengan keilmuan yang sangat luar biasa, tentu dengan ya kalau hal-hal lain harta dan sebagainya sudah sangat jauh sekali. Tapi ya Allah, Masya Allah luar biasa. Ya, bagaimana saya melihat kerendahan hati seorang profesor yang tidak pernah sama sekali mencela pendapat yang disampaikan oleh mahasiswanya. Mau benar, mau salah, tetap diapresiasi. Ya, itulah sejatinya bahwa orang sudah mencapai keilmuannya Bapak Ibu. Jadi kalau lihat orang hanya baru bisa apa dia sudah mencela orang lain, sudah bisa apa dia baru bisa apa dia sudah merendahkan orang lain, saya yakin dia belajarnya belum tuntas. Artinya ada hal-hal yang dia terlewati, yaitu ranah efektifnya tidak tersentuh, ya Bapak Ibu. Oke, kemudian ini Bapak Ibu, yang ketiga adalah kurikulum berfungsi sebagai diferensiasi, ya, adalah sebagai alat yang memberikan pelayanan prima dari berbagai jenis perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Bapak Ibu, salah satu tadi syarat profesi adalah memiliki klien, ya, memiliki klien. Siapa klien guru? Hanya siswa? Orang tua. Hanya siswa? Orang tua. Hanya orang tua? Masyarakat luas, ya. Oleh karena itu ternyata profesi apapun kita, sejatinya kita adalah pelayan Bapak Ibu.
Ya, sejatinya kita ada pelayan. Apakah presiden itu bukan pelayan? Presiden adalah pelayan masyarakatnya. Pelayan seluruh warga Indonesia ya kalau presiden Indonesia begitu. Nah, ternyata kita juga sebagai guru adalah kita itu adalah bagaimana dengan adanya kurikulum ini kita juga diarahkan untuk bagaimana memberikan pelayanan prima dengan baik ya, pelayanan yang excellent gitu, pelayanan yang baik terhadap klien kita. Tidak hanya murid tapi juga orang tua dan lebih luasnya adalah masyarakat luas ya, masyarakat sekitar. Oleh karena itu di dalam di slide awal, pertemuan awal, bagaimana dari sebuah administrasi, organisasi, manajemen, kepemimpinan sampai membangun sebuah hubungan insani yang baik. Itulah makna dari sebuah integrasi dari hal-hal yang perlu dilakukan dalam pencapaian tujuan. Jadi bagaimana seorang pemimpin tadi harus mampu berkomunikasi, berkoordinasi dan lain sebagainya untuk membangun hubungan insani yang baik. Nah, ternyata ini hal-hal seperti ini juga diatur di dalam sebuah kurikulum. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada fungsi persiapan, bahwa kurikulum berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan dapat mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya serta juga dapat mempersiapkan diri agar memiliki persiapan hidup di masyarakat. Tentu Bapak Ibu ya, antara kurikulum SD, SMP, SMA ini berjenjang ya, yang tentu semua tahapan itu harus dilewati dengan baik. Nah, kemudian ini ada kurikulum fungsi pemilihan. Sebagai pemilihan adalah memberikan peluang bagi siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Di dalam fungsi administrasi kurikulum ada fungsi pemilihan. Memberikan peluang bagi siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Maksudnya seperti apa? Jurusan ada yang ya Bu ya? Apa Bu Asri? Jurusan? Jurusan, oke. Ya, seperti apa? Maksudnya bagaimana? Misalnya ada anak yang bakatnya di sains, dia bisa memilih jurusan IPA, seperti itu Bu. Ya, kemudian? Kalau misalnya ada anak yang minatnya di sosial, ya berarti dia bisa memilih IPS atau yang bahasa gitu biasanya kalau di SMA. Oke, jadi ternyata itu diwadahi dengan administrasi kurikulum Bu Astri ya. Ternyata di kurikulum ada prodi ini, ada program studi ini, itu untuk mewadahi bakat dan minat serta potensi peserta didik. Dan yang terakhir ada fungsi diagnostik, yaitu kurikulum sebagai diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami perbaikan-perbaikan potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Tadi kembali lagi bahwa tugas guru bukan hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of value dan transfer of skill. Oleh karena itu, contohnya di dalam kurikulum 2013 diutamakan adalah KI 1 dan KI 2, di mana masuk ke dalam ranah nilai. Diharapkan bahwa ya peserta didik lebih jauh mengedepankan tentang nilai-nilai. Bukan berarti kognitif tidak penting, tapi diutamakan nilai-nilai terlebih dahulu, baru kognitif, baru psikomotor. Ya, nah ternyata Bapak Ibu, perubahan-perubahan kurikulum tadi disesuaikan dengan perubahan zaman yang pada intinya kurikulum apapun itu tujuannya positif. Ya. Oke, selesai Bapak Ibu. Ya, itu terkait dengan sepintas administrasi kurikulum yang tentu tadi saya katakan sudah tidak asing lagi ya dalam bidang pendidikan yang Bapak Ibu tentu sudah bergelut lama di dalam bidang itu. Oke, sudah 15.32 Bapak dan Ibu. Ya, ada yang tanyakan mungkin sebelum saya tutup? Ada yang tanyakan dulu atau sudah cukup dipahami ya? Jadi tadi beberapa slide yang kita bahas masih tetap berhubungan dengan slide-slide sebelumnya, sehingga Bapak Ibu sebelum masuk ke slide berikutnya tentu saya selalu memberikan review atau mengapersepsi terkait pembelajaran minggu yang lalu. Ya, setengah jam tersisa, silakan Bapak Ibu karena juga butuh istirahat untuk masuk ya nanti di pukul 4, tapi tentu setengah jam ini tidak digunakan begitu saja. Ada fordis yang saya sudah siapkan di LMS, maka Bapak Ibu bisa menggunakan kesempatan itu untuk mengisi fordis dan jangan lupa untuk mengisi presensi. Ya, jadi mohon Kang Rahman atau Bapak Ibu yang lain saling mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum barangkali lupa mengisi presensi. Oke. Ya Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, dan memberikan kita usia ya sehingga bisa kembali berdiskusi bersama-sama.
Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih Bu, sehat selalu. Terima kasih Bu. Ya, izin pamit Bapak Ibu ya, Kang Rahman. Terima kasih. Ya. Pak Denny keluar ke